Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 771. Rantai energi yang sangat besar merayap melalui kehampaan seperti ular berbisa, menembus pertahanan pemimpin iblis jahat dan menembus dadanya. Meski mengalami kesulitan, semakin banyak rantai energi yang menumpuk secara bertahap. Pemimpin iblis jahat terjebak. Zhongling senang melihat pemandangan ini, dan dia menyeringai. Divisi pertama bersorak keras dari belakang saat mereka meneriakkan nama Zhongling dengan penuh semangat. Dalam konfrontasi sebelumnya, pemimpin iblis jahat ditekan oleh Zhongling meskipun kekuatannya berada di tingkat resonansi surgawi kecil. Ini jelas menunjukkan kemampuan dan kendali Zhongling atas kekuatan harmoni. Bisa dibilang, dia adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan di Panji Nether Hijau. Setelah Zhongling menjebak pemimpin iblis jahat, dia dengan cepat menutup kedua tangannya dan membentuk beberapa segel. Teknik segelnya aneh, seperti pembukaan mulut naga. Para anggota Panji terkejut dengan segel tangan itu dan berseru, "Sub Leader, apakah kamu akan menggunakan seni nafas naga kecil? Kudengar ini adalah hasil penelitianmu terhadap raungan petir naga surgawi. Pemimpin iblis yang jahat sudah tamat kali ini. Hahaha. Divisi pertama akan bertanggung jawab untuk membersihkan lapisan lainnya." Anggota Panji bersorak penuh kemenangan. Pada saat ini, mulut Zhongling tiba-tiba menggembung dan dia meludah setelah melakukan segel tangannya. Semburan energi kental yang dibungkus dengan kekuatan mendominasi dimuntahkan, dan menembus kehampaan. Seolah-olah sungai dari surga mengalir turun dari langit, mengalir menuju pemimpin iblis jahat yang sedang berjuang dengan kekuatan agung. Seringai di wajah Zhongling semakin lebar. Saat semburan nafas naga hendak menghantam pemimpin iblis jahat, semua anggota Panji dari divisi pertama terkejut saat mengetahui bahwa ruang di sekitar mereka mulai berputar dengan hebat. Riak mulai menyebar seperti kerikil yang jatuh yang merusak permukaan air yang tenang. Ketika mereka sadar kembali, mereka menemukan bahwa mereka telah dikeluarkan dari kondisi harmoni. Pada saat yang sama, mereka kembali keluar aula hitam puncak iblis jahat. Seluruh divisi pertama, termasuk Zhongling, tercengang. Mengapa semuanya berakhir begitu tiba-tiba? Sepertinya serangan Zhongling hampir menyerang pemimpin iblis jahat. Ahaha. Sub Leader Zhongling, sepertinya divisi pertama menyelesaikannya lagi. Divisi lain harus berterima kasih kepada kita. Pada saat yang sama, 4 divisi lain dari Panji Nether Hijau mulai muncul di sekitar pintu masuk aula hitam. Sub Leader divisi kedua, ketiga, dan keempat memandang ke arah Zhongling, tersenyum dan mengatupkan tangan untuk memberi selamat kepadanya. Anggota dari ketiga divisi itu juga mengangguk kagum. Kamu memang sub leader terkuat di Panji Nether Hijau. Divisi pertama adalah yang pertama menyelesaikan setiap lapisan melewati lapisan 20. Kita tinggal berbaring saja dan menikmati manfaatnya. Bukan hal yang buruk jika Panji Nether Hijau dipimpin oleh sub leader Zhongling di masa depan. Meskipun mendapat pujian dari penonton, Zhongling tidak menunjukkan tanda-tanda senyuman atau perayaan. Sebaliknya, dia tetap kebingungan. Anggota Panji dari divisi pertama juga tetap diam dengan canggung. Saat ini, sub leader dari ketiga divisi juga menyadari ada yang tidak beres. Mengapa divisi pertama terlihat begitu terpuruk meski mereka meraih kemenangan yang bagus? Hehehe, menurutku kalian semua mungkin memberi selamat kepada orang yang salah. Lapisan ke-28 diselesaikan oleh divisi kelima. Saat ini, tawa lucu bergema dari samping. Semua orang bingung ketika mereka menoleh ke samping dan melihat divisi kelima. Kata-kata itu tidak lain datang dari Zhao Yanxi. Apakah sub leader Li Luo mengalahkan pemimpin iblis yang jahat dari lapisan 28 terlebih dahulu? Sub leader divisi 2 bertanya dengan heran. Itu tidak mungkin dipalsukan. Lagi pula, kamu bisa menanyakan konfirmasinya pada tetua. Jawabmu sambil tertawa lebar. Anggota dari 4 divisi lainnya semuanya menoleh ke arah Li Luo, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena terkejut. Siapa sangka orang pertama yang melewati lapisan 28 adalah divisi kelima. Di masa lalu, divisi kelima memiliki kemajuan paling lambat di antara mereka. Terbukti, perubahan radikal seperti itu pasti ada hubungannya dengan sub leader baru mereka, Li Luo. Merasakan tatapan orang lain, para anggota divisi 5 mau tidak mau merasa sedikit bangga pada diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, pengakuan dan dukungan baru bermunculan untuk sub leader mereka. Hehehe,
Sub Leader Li Luo benar-benar luar biasa. Kita akan memiliki pahlawan lain yang muncul di antara kita di masa depan. Sub Leader dari 3 divisi lainnya memuji dan tersenyum pada Li Luo, kali ini dengan nada santun dan ramah. Lagi pula, tidak banyak persaingan antara mereka dan Li Luo. Mereka tahu bahwa posisi pemimpin Panji tidak diperuntukkan bagi mereka. Sekarang Li Luo terus menunjukkan prestasi yang luar biasa, sangat mungkin baginya untuk melampaui Zhongling di masa depan, jadi mereka tentu saja tidak akan terlalu memusuhi dia. Li Luo juga tersenyum dan membalas ucapan selamat mereka dengan sopan. Ketika divisi pertama melihat betapa arogannya divisi kelima, beberapa anggota Panji mau tidak mau ikut campur dengan getir. Apa yang sangat kamu banggakan? Kamu baru saja melewati lapisan itu hanya karena keberuntungan belaka. Kita sudah hampir membunuh pemimpin iblis yang jahat itu. Namun, kata-kata itu tidak didengar. Lagi pula, tidak ada yang peduli seberapa dekat posisi kedua. Setelah wajah Zhongling berubah beberapa saat, dia akhirnya menahan emosinya. Tanpa ekspresi di wajahnya, dia tidak mau repot-repot menghibur Li Luo. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang sedikit muram, divisi pertama, bersiap untuk memasuki lapisan 29. Semua orang di divisi pertama saling memandang dengan tatapan kosong. Mereka baru saja mengalami pertarungan sengit yang berlangsung selama beberapa jam, dan sekarang mereka akan menantang lapisan 29 tanpa istirahat. Berdasarkan pengalaman masa lalu, mereka sebaiknya istirahat saat ini. Secara khusus, banyak anggota Panji mereka yang terluka dan tersingkir dari medan perang selama penaklukan lapisan 28. Jika mereka beristirahat sebentar, beberapa dari mereka mungkin bisa pulih dan bergabung kembali untuk bertarung nanti. Beberapa anggota Panji mencoba membujuk Zhongling, tetapi tidak ada yang berani berbicara lebih jauh ketika mereka melihat ekspresi muramnya. Dengan itu, divisi pertama, yang baru saja keluar dari Gua Iblis Jahat, berangkat lagi. Melihat Zhongling dan divisi pertama kembali ke Gua Iblis Jahat, 4 divisi lainnya sedikit terkejut. Pada akhirnya, sub leader divisi kedua, ketiga, dan keempat hanya tersenyum masam. Divisi kelima, istirahatlah di tempat, perintah Li Luo dengan tenang, tidak memedulikan Zhongling dan divisi pertama. Tindakan Zhongling jelas didorong oleh rasa frustrasi. Tentu saja, dia tidak akan mengikutinya. Zhao Yanzi juga memberikan perintahnya saat ini. Anggota Panji yang memiliki seni pemulihan, ikuti aku untuk menyembuhkan anggota yang terluka dan tersingkir sebelumnya. Mendengar ini, beberapa anggota Panji bangkit dan mengikuti Zhao Yanzi untuk merawat mereka yang terluka parah dan tersingkir sebelumnya. Li Luo duduk dalam posisi lotus, memejamkan mata, dan kondisi mentalnya tenggelam ke dalam istana resonansi cahaya airnya. Untaian demi untaian cahaya iblis yang muskil beterbangan di dalamnya. Ketika Li Luo fokus secara internal, sentuhan kegembiraan membanjiri hatinya saat dia bisa merasakan total 112 cahaya iblis yang diperoleh dari kemenangan sebelumnya di lapisan 28. Ini setara dengan lebih dari 20 pil asal iblis bermutu tinggi. Dan ini setara dengan gaji bulanan yang diterima oleh sub leader di Panji Nether Hijau. Tidak diragukan lagi, hadiah dari Gua Iblis yang jahat sangat fantastis bagi seseorang di tingkat Istana Iblis. Hal yang paling penting adalah ini hanya lapisan 28. Jika nanti dia maju lebih jauh, seberapa besar hasil panennya. Dengan ini, bahkan individu yang tenang seperti Li Luo tidak bisa tidak merindukan hasil yang menarik di depannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa bukan gaji bulanan yang mengungkap fondasi sebenarnya di antara 20 Panji 5 faksi naga surgawi, melainkan 72 lapisan Gua Iblis Jahat. Kami membutuhkan sekitar 10 jam untuk melewati lapisan 28. Termasuk waktu istirahat kami, akan sangat bagus jika kami bisa menyelesaikan 3 lapisan dalam 3 hari. Itu akan memberi saya hadiah sekitar 500 cahaya iblis yang muskil. Petik 2. Li Luo sangat terkejut. Dengan kecepatan seperti ini, dia mungkin benar-benar bisa mengembangkan 2 istana resonansinya ke tingkat istana iblis besar dalam waktu 3 bulan. Bahkan, dia mungkin melebihi itu. Setelah itu, Li Luo memimpin tim untuk beristirahat selama 4 jam lagi sementara Zhao Yanzi dan timnya merawat lebih dari 20 anggota Panji. Mereka telah memulihkan sebagian besar kekuatan tempur mereka dan siap untuk bertarung lagi di Gua Iblis Jahat. Tentu saja, ada puluhan anggota Panji yang terluka parah dan tidak bisa mengikuti pertempuran berikutnya. Divisi kelima berkumpul di belakang Li Luo dengan semangat tinggi dan aura yang kuat. Hal ini mau tidak mau membuat divisi kedua, ketiga, dan keempat,
yang hendak masuk pada saat bersamaan, melihat ke samping untuk mengalihkan pandangan. Tidak diragukan lagi, kepercayaan diri divisi kelima telah kembali setelah penampilan spektakuler mereka di lapisan 28. Ini semua berkat sub-leader baru dari divisi kelima. Di tengah banyak tatapan, Liluo tetap tenang dan ekspresinya hampir tidak berubah. Dia hanya memberi perintah dan kemudian berbaris ke gua iblis jahat untuk penaklukan keduanya dengan divisi kelima yang energik. Lapisan 29 dari gua iblis yang jahat jelas lebih sulit dari lapisan sebelumnya. Dengan jumlah iblis jahat yang lebih banyak, serta kemunculan iblis jahat besar yang lebih sering, divisi kelima dibayangkan pada masa yang sulit. Namun, Liluo tidak terburu-buru untuk maju kali ini. Sebaliknya, ia memilih untuk terus maju dengan korban yang minimal. Sub-leader, bukankah kita bertujuan untuk menjadi orang pertama yang menyelesaikan lapisan 29? Zhao Yanzi bertanya dengan bingung. Berdasarkan kemajuan mereka, mereka pasti tertinggal dari divisi pertama, yang memasuki gua 4 jam setelah mereka. Liluo menjawab, tidak perlu berjuang untuk menjadi yang pertama lagi. Di lapisan sebelumnya, kemenangan kita memastikan bahwa divisi lain tidak lagi meremehkan divisi kelima. Selanjutnya divisi pertama memasuki lapisan 29 jauh lebih awal dari kita. Zhongling tidak menjaga ketenangannya dan dia pasti akan berusaha menjadi orang pertama yang menyelesaikannya, dengan cara apapun. Jika kita terlalu bersemangat untuk bersaing dengannya, kita pasti akan membayar harga yang mahal dan kehilangan banyak anggota kita. Itu tidak layak sama sekali. Lagi pula ini baru hari pertama. Selain itu, jika Zhongling ingin menyerang lebih dulu, biarkan dia melakukannya. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan diri dan mempersiapkan lapisan berikutnya. Zhao Yanzi terdiam sejenak dan kemudian menjawab, jika Zhongling benar-benar bertekad untuk menjadi orang pertama yang menyelesaikan lapisan 29, divisi pertama akan menderita kerugian besar. Ini akan membuat mereka tidak berdaya selama 2 hari ke depan, aku khawatir mereka tidak dapat membersihkan lapisan apapun lagi setelahnya. Dengan satu ayunan, Liluo menghabisi lusinan iblis di depannya dan melanjutkan dengan tenang, kuncinya terletak pada hari ketiga. Saat itu kita akan bersaing dengan pembagian dari panji lain. Jika divisi pertama mengalami kekalahan besar di sini, maka mereka pasti tidak akan mampu melawan divisi dari panji lain. Ketika saatnya tiba, panji nether hijau harus bergantung pada kita, divisi kelima. Li Si, Mobi, dan yang lainnya tercengang dengan penjelasannya. Cara berpikirnya di luar dugaan mereka. Liluo sedang memikirkan kehormatan panji hijau nether, sementara Zhongling dibutakan oleh persaingannya dengan Liluo. Zhongling telah kalah sedikit dalam setiap aspek. Liluo hanya tersenyum menanggapi tatapan mereka. Pada akhirnya, ayahnya masih menjadi ketua Aula Nether Hijau, dan panji Nether Hijau adalah bagian dari Aula Nether Hijau. Karena itu, dia harus mengambil pandangan jangka panjang terhadap berbagai hal. Selain itu, posisi pemimpin panji dari panji Nether Hijau cepat atau lambat akan menjadi miliknya, jadi dia pasti tidak akan membiarkan orang lain di 20 panji memandang rendah panji Nether Hijau. Aku penasaran panji dan divisi mana yang akan kita temui. Mudah-mudahan bukan 10 divisi teratas dan tim elit garda depan mereka. Zhao Yanzi menyatukan kedua tangannya dan berdoa. Jika kita bertemu mereka, biarlah. Kita tidak bisa bersembunyi dari hal-hal ini selamanya. Selain itu, lawan yang lebih kuat akan menjadi latihan yang bagus untuk divisi kelima. Liluo tidak terlalu peduli tentang hal ini. Faktanya, dia berharap untuk secara pribadi merasakan betapa kuatnya para elit lainnya. Aku hanya seorang wanita yang berpikiran pendek tanpa ambisi yang tinggi seperti sub-leader, jadi yang aku pikirkan hanyalah pertarungan antar divisi dan imbalan atas kemenangan, jawab Zhao Yanzi sambil tersenyum centil. Apakah imbalan atas kemenangan itu bagus? Liluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Setiap anggota panji bisa mendapatkan 10 cahaya iblis yang muskil, dan sub-leader bisa mendapatkan pil asal dewa, Zhao Yanzi menjelaskan. Ketika dia menyebutkan pil asal dewa, dia tidak bisa menyembunyikan keinginannya akan pil itu dalam nada bicaranya. Pil asal dewa, Liluo bingung dengan istilah baru ini. Pil asal dewa adalah produk murni yang dihasilkan dari pemurnian pil asal iblis tingkat atas. Namun, pil ini sangat jarang. Pil ini memiliki efek yang sama dengan puluhan pil asal iblis tingkat atas, disempurnakan menjadi ratusan helai cahaya iblis yang muskil. Sayangnya, pil asal dewa sangat manjur sehingga seseorang memerlukan beberapa hari untuk berkultivasi setelah meminum satu pil. Zhao Yanzi menyelesaikan penjelasannya.
Mendengar ini, mata Liluo berbinar karena terkejut. Sekali lagi, dia mengalami kemujuran dan keunikan benua dewa bagian dalam. Dia belum pernah mendengar tentang pil asal dewa di kerajaan Xia. Meskipun betapa indahnya mendapatkan pil asal dewa, tidak perlu memaksakannya. Jika ada kesempatan, Liluo pasti tidak akan keberatan mencobanya. Namun, jika mereka benar-benar tidak beruntung dan bertemu dengan elit yang sangat kuat, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan menanggungnya untuk saat ini. Lagi pula, kemunduran Panji Nether Hijau selama bertahun-tahun tak terhindarkan telah meninggalkan mereka jauh di belakang panji-panji peringkat teratas. Saat mereka mengobrol, iblis jahat di depan mereka telah dimusnahkan sepenuhnya. Dengan lambaian tangannya, Liluo memerintahkan divisi kelima untuk menjaga momentum dan gerak maju mereka dengan mantap. Namun kemajuan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya mulai berubah dan ekspresi Liluo berubah. Sepertinya divisi pertama telah menyelesaikan lapisan 29, kata Zhao Yanxi. Zhongling memang kuat, puji Li Si. Menghitung sejak divisi pertama memasuki lapisan 29, mereka membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam untuk menyelesaikannya. Kecepatan mereka tidak buruk sama sekali. Menghemat cukup banyak energi, komentar Li Luo sambil tersenyum. Dia menahan kekuatan resonansinya saat ruang di sekitarnya berputar dan berputar. Beberapa saat kemudian, ruang di sekelilingnya menjadi stabil dan mereka kembali keluar gerbang besar gua iblis yang jahat. Semua orang memandang ke arah divisi pertama dengan kagum. Pada pandangan pertama, terlihat jelas bahwa sebagian besar divisi pertama hilang, dan anggota Panji yang tersisa tampak pucat dan kelelahan. Tidak diragukan lagi, mereka telah melalui pertarungan yang sangat sengit. Di depan mereka, mata Zhongling tampak sedikit lesu dan kekuatan resonansinya berantakan. Divisi pertama kehilangan lebih dari 400 anggota, bisik Zhao Yanzi kepada Li Luo. Zhongling terlalu gegabah. Dengan banyaknya korban, kekuatan tempur divisi pertama telah turun drastis, tambah Li Si. Li Luo tidak berkomentar. Sangat disayangkan divisi pertama memiliki sub-leader seperti Zhongling, yang sangat ingin sukses. Di bawah tatapan 4 divisi lainnya, panji-panji anggota divisi pertama tetap diam dan suasananya menyedihkan. Demikian pula, wajah Zhongling juga sangat suram. Meskipun dia adalah orang pertama yang menyelesaikan lapisan 29, harga yang harus dia bayar untuk itu jauh lebih besar dari yang dia duga. Dia menatap Li Luo dengan mata dingin sebelum berbalik dan memerintahkan dengan suara dingin, divisi pertama, istirahat dan rawat yang terluka. Anggota divisi pertama mengikuti. Li Luo tidak pernah terlalu memperhatikan tatapannya. Terbukti, keinginannya yang berlebihan untuk sukses membuat divisi 1 mengalami kerugian besar. Orang seperti itu jelas tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin Panji. Tidak heran dia gagal mengambil posisi itu setelah sekian lama. Dengan lambaian tangannya, Li Luo memberi isyarat agar divisi kelima beristirahat juga. Dengan banyaknya korban di divisi pertama, mereka tidak lagi menjadi ancaman. Kini divisi kelima punya cukup waktu untuk maju sambil meminimalkan kerugian mereka. Dengan itu, setiap divisi beristirahat secara terpisah. Di depan gua iblis jahat, berbagai panji terus dikibarkan dari waktu ke waktu. Suasananya selalu meriah. Tiba-tiba, suasana meningkat dan banyak sorakan terdengar. Li Luo membuka matanya, dan suara lembut Zhao Yanzi terdengar. Sub-leader, lihat. Panji cahaya emas telah menembus lapisan 40. Li Luo melirik ke tirai tipis di salah satu sisi aula utama, dan dia melihat jumlah lapisan di belakang panji cahaya emas bertambah menjadi 40. Di saat yang sama, peringkat mereka naik dari peringkat kelima menjadi peringkat keempat. Deng Fengxian benar-benar mampu. Kudengar ada 6 pemimpin iblis jahat di lapisan 40. Dan masing-masing memiliki kekuatan yang sebanding dengan Adipati. Seru Zhao Yanxi. 6 pemimpin iblis jahat, semuanya mendekati level Adipati. Mata Li Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Formasi seperti itu tidak lebih mudah daripada bertarung melawan Adipati sejati. Fakta bahwa panji cahaya emas telah membersihkan lapisan itu membuktikan bahwa kekuatan mereka memang berada di puncak di antara generasi muda dalam faksi Taring Naga. Saat jantung Li Luo berdebar-debar, kilatan cahaya berkedip di pintu masuk aula utama, dan ribuan orang muncul dari sana. Itu adalah anggota Panji Cahaya Emas yang kembali. Panji Cahaya Emas memiliki 8.000 anggota, dan sepertinya mereka telah kehilangan hampir 1.000 anggota. Jelas sekali, mereka telah membayar mahal untuk menaklukkan lapisan 40. Namun, tingkat kerugian ini dapat diterima oleh lapisan mereka,
dan semua anggota di Panji Cahaya Emas sangat gembira. Deng Fengxian memimpin tim kembali ke tempat peristirahatan Panji Cahaya Emas. Mengenakan pakaian putih, kehadirannya yang mengesankan sungguh luar biasa dan menarik ribuan tatapan menakjubkan. Li Luo menarik pandangannya. Deng Fengxian memang luar biasa, dan ada jarak antara dirinya dan Panji Hijau Nether yang tidak bisa diabaikan. Namun, ini hanya bersifat sementara. 2 jam kemudian, Divisi 5 selesai istirahat. Hari sudah larut malam, tapi cahaya di puncak iblis jahat tetap terang seperti siang hari. Li Luo melihat divisi pertama, tetapi tidak ada pergerakan dari Zhongling. Terbukti, kerugian mereka terlalu besar, dan kini mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan diri. Hari kedua ekspedisi Gua Iblis yang jahat semakin dekat. Selanjutnya, giliran mereka yang bersinar. Ayo pergi. Dia memberi isyarat kepada Zhao Yanzi dan memimpin divisi kelima menuju pintu masuk aula utama. Di belakang mereka, di tempat peristirahatan Panji Cahaya Emas, Deng Fengxian melihat sekilas ke punggung Li Luo. Sub leader Panji Cahaya Emas berbisik di telinganya tentang apa yang terjadi pada Panji Hijau Nether. Zhongling terlalu terburu-buru, dia tidak akan bisa mengalahkan Li Luo. Deng Fengxian menggelengkan kepalanya. Pemimpin Panji dari Panji Nether Hijau kemungkinan besar adalah Li Luo. Pada titik ini, sub-leader Panji Cahaya Emas di sebelahnya berkata dengan cemas, Li Luo adalah putra dari Tuan Ketiga. Begitu dia bangkit, dia mungkin menjadi ancaman bagi Panji Cahaya Emas. Bakat Li Luo memang luar biasa, tapi dia masih tertinggal jauh. Tidak mudah untuk mengejarnya. Selama aku masih di sini, aku bisa menahannya, jawab Deng Fengxian dengan tenang. Dan ketika aku menjadi pemimpin faksi Taring Naga di masa depan, mungkin aku akan membutuhkan pedang tajam seperti dia, lanjutnya dengan nada mendominasi dalam kata-katanya. Sub-leader Panji Cahaya Emas sangat menghormati dan mempercayai Deng Fengxian. Mereka tersenyum dan mengangguk setuju setelah mendengar ini. Meskipun Li Luo sangat berbakat, sayang sekali dia tiba di saat yang sangat buruk. Deng Fengxian saja sudah cukup sebagai pemimpin generasi muda faksi Taring Naga. Pada hari kedua ekspedisi Gua Iblis Jahat, Li Luo berhasil memimpin divisi kelima dan menyelesaikan lapisan 30 tanpa persaingan dari divisi pertama. Ini memakan waktu hampir setengah hari bagi divisi kelima. Meskipun kemajuan mereka tidak cepat, itu adalah strategi yang stabil dan aman, yang paling penting, meminimalkan kerugian anggota divisi kelima. Dengan cara seperti itu, Li Luo rupanya sedang mempersiapkan pertarungan hari ketiga di antara Panji. Selain itu, dia telah memperoleh sekitar 100 cahaya iblis muskil dari keberhasilan penalukan lapisan 30. Kemajuan seperti itu jauh melebihi pendapatan hariannya, dan ini bahkan sebelum ada pil asal iblis berkualitas tinggi. Li Luo akhirnya merasakan kegembiraan mendapatkan manfaat dari ekspedisi Gua Iblis Jahat. Tidak heran 20 Panji selalu bersemangat karenanya. Dengan kepuasan yang luar biasa dan instan, hal itu tidak sia-sia tidak peduli betapa sulitnya atau melelahkannya. Namun demikian, Li Luo tidak melanjutkan ke lapisan 31 setelah menembus lapisan 30. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan tajam dalam kesulitan dari lapisan 31 dan seterusnya, yang mengharuskan divisi kelima untuk bekerja keras dan maju dengan segala cara. Ini tidak ideal, mengingat hari ketiga telah tiba. Prioritas pertama mereka adalah menjaga kekuatan mereka untuk pertempuran yang akan datang. Bagaimanapun, tim pelopor asli dari Panji Nether Hijau, divisi pertama, memiliki kemampuan tempur yang sangat terkuras karena tindakan gegabah Zhongling. Jika mereka menghadapi lawan yang kuat di pertarungan mendatang, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Selain itu, semua orang memberikan hadiah dari memenangkan pertarungan di antara Panji. Tidak ada seorang pun, termasuk Li Luo, yang mau menyerah. Dengan antisipasi seperti itu, semua orang menyambut hari ketiga yang paling panas. Kerumunan yang ramai telah berkumpul di depan Gua Iblis yang jahat. 4 Panji, 20 divisi, semua berkumpul. Semua orang dengan gugup melihat ke dinding di sisi aula, di mana layar cahaya terus berkedip. Selanjutnya, pengaturan pertempuran hari ketiga antar divisi akan terungkap. Pertempuran antar divisi adalah puncak dari setiap ekspedisi Gua Iblis-Iblis. Setiap Panji dan divisinya akan bersaing satu sama lain, yang merupakan bentuk pelatihan lainnya. Setiap orang akan memberikan segalanya demi menjaga kehormatan divisi mereka. Tentu saja, ini bukan hanya soal kehormatannya, tapi juga ketidakseimbangannya. Saat Li Luo melihat ke layar cahaya, Zhao Yanzi, yang berdiri di samping sub-leadernya,
menutup tangan rampingnya dan berdoa, "Tolong jangan berikan kami salah satu dari 10 divisi teratas." Tolong, bukan 10 divisi teratas. Li Luo tidak bisa menahan tawa, meskipun dia mengerti mengapa dia merasa seperti itu. Panji Nether Hijau menduduki peringkat ke-14 pada awal ekspedisi, dan mereka naik ke peringkat ke-13 setelah kerja keras mereka dalam menaklukkan lapisan 30. Namun bahkan divisi paling lambat di antara 10 divisi teratas pun berhasil mencapai lapisan 34 setelah 2 hari kerja keras ini. Kesenjangan seperti itu tidak bisa diabaikan. Berdasarkan perkiraan Li Luo, mereka akan memiliki peluang selama mereka tidak melawan 5 divisi teratas. Lagi pula, Li Luo membawa seni iblis nafas drakonik 9 revolusi dan 3 seni 9 revolusi bersamanya. Meskipun dia mungkin adalah sub-leader terlemah di antara 20 panji dalam hal kekuatan mentah, dia masih memiliki peluang dengan seni itu jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Saat Li Luo sedang melamun, obrolan keras terjadi di aula. Pengaturan untuk pertempuran hari ketiga antar divisi telah terungkap. Melirik ke layar cahaya, Li Luo memindai divisi kelima Panji Nether Hijau, dan sederet kata muncul di sampingnya. Panji Nether Hijau, divisi kelima, versus Panji Darah Hitam, divisi ketiga. Jadi itu adalah Panji Darah Hitam dari faksi Darah Naga. Li Luo terkejut. Ini bukanlah pertarungan yang bagus, karena Panji Darah Hitam saat ini berada di peringkat 9. Meskipun divisi ketiga dari Panji Darah Hitam bukan bagian dari tim pelopor, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Saat Li Luo masih mencerna berita tersebut, anggota divisi 5 mulai mengumpat dan mengeluh. Ini memang merupakan pertarungan yang tidak menguntungkan bagi mereka. Sudah berakhir, keluh Zhao Yanxi. Dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh agar lawan mereka tidak termasuk dalam 10 besar, tetapi pada akhirnya hal itu menjadi kenyataan. Di sampingnya, Li Si dan Mubi juga menggelengkan kepala dengan sedih. Itu hanya divisi ketiga dari Panji Darah Hitam. Ini bukan tim pelopor mereka, Li Luo menghibur mereka sambil tersenyum. Kami juga bukan tim garda depan dari Panji Nether Hijau, balas Zhao Yanxi. Sungguh sial, lawan yang baik ditempatkan di divisi 1. Aku merasa kita menjadi sasaran, gerutunya dengan tidak senang. Mendengar ini, Li Luo kembali ke layar dan mengamati pertarungan divisi pertama. Lawan mereka adalah divisi pertama dari Panji Tanduk Badai, dari faksi Tanduk Naga. Panji Tanduk Badai berada di peringkat 17, sedikit di bawah Panji Nether Hijau. Namun, Zhongling dan timnya menderita kerugian besar dan tidak dapat pulih sepenuhnya bahkan setelah istirahat sehari penuh. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang meskipun lawan mereka cukup lemah. Meskipun demikian, itu jauh lebih baik daripada memiliki Panji Darah Hitam sebagai lawan. Mereka memang beruntung. Teriakan dari divisi kelima juga menarik perhatian simpatik dari divisi kedua, ketiga, dan keempat Panji Nether Hijau. Bagaimanapun, divisi kelima adalah lawan terberat di antara mereka. Melihat berita ini, wajah Zhongling tetap tidak berubah, tapi ada sedikit kegembiraan di kedalaman matanya. Faktanya, dia telah menyesali tindakan impulsifnya sebelumnya, tapi dia menerimanya, karena penyesalan saja tidak akan mengubah apapun. Syukurlah, pertarungannya di hari ketiga pertarungan antar divisi tidak terlalu sulit. Selama dia bisa mengalahkan divisi pertama dari Panji Tanduk Badai, ekspedisi Gua Iblis yang jahat akan dianggap sukses. Di sisi lain, ada kemungkinan besar divisi kelima Li Luo akan dikalahkan sepenuhnya oleh Panji Darah Hitam. Ini akan membantu menjaga momentum kemenangan mereka. Meskipun banyak tatapan, Li Luo tetap tenang dan melirik ke seberang aula keempat Panji lainnya. Divisi pertama Panji Cahaya Emas yang dipimpin oleh Deng Fengxian bertanding melawan divisi pertama Panji Tulang Kaca dari faksi Tulang Naga. Kedua tim dianggap sebagai tim papan atas, dan itu pasti akan menjadi pertarungan yang dahsyat. Di sisi lain, divisi pertama Panji Awan Merah, yang dipimpin oleh Li Fengyi, bertanding melawan divisi pertama Panji Sisik Bumi dari faksi Sisik Naga. Panji Awan Merah lebih kuat dari keduanya, jadi jika tidak ada kejadian tak terduga, mereka adalah pemenang pertarungan yang diharapkan. Divisi pertama Panji Roh Ungu, yang dipimpin oleh Li Jingtao, telah bertemu dengan divisi kelima Panji Tulang Batu dari faksi Tulang Naga. Sebagai yang terlemah di antara 20 Panji, Panji Tulang Batu tidak memiliki peluang sama sekali melawan Panji Roh Ungu. Saat Li Luo terus memindai daftarnya, dia merasakan tatapan khawatir dari Li Fengyi dan Li Jingtao yang kembali menatapnya. Tanpa ragu, mereka khawatir dengan pertarungan mereka. Sambil tersenyum kembali, Li Luo meyakinkan mereka bahwa tidak perlu khawatir.
Li Luo menoleh ke arah Zhao Yanzi dan bertanya, Yanzi, apakah kamu memiliki informasi tentang divisi ketiga dari Panji Darah Hitam? Saat Zhao Yanzi hendak menjawab, Li Si, yang berada di samping, mengambil alih pembicaraan. Pemimpin divisi ketiga Panji Darah Hitam bernama Li Tong, dan dia berasal dari cabang sampingan klan sepertiku. Namun, dia memiliki kondisi yang jauh lebih baik daripada aku. Sebelumnya, dia adalah iblis emas yang berusaha mencapai tingkat iblis kaca, namun dia gagal. Levelnya jelas berada di atas Zhongling, dan saat ini dia sedang berupaya mengkonsolidasikan energi biduk iblis agar dapat menembus langsung ke tingkat iblis penyelesaian akhir. Orang ini memiliki resonansi naga banjir tanah kelas 8 dan telah menguasai seni iblis nafas drakonik 6 revolusi. Meskipun Li Tong hanya dianggap rata-rata di antara faksi darah naga yang terkenal, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Meskipun divisi ketiga dari Panji Darah Hitam tidak sekuat divisi pertama, namun masih lebih baik dari 3 divisi lainnya. Dari segi kekuatan keseluruhan, mereka jauh lebih kuat dari divisi kita. Li Luo sedikit mengangguk pada penjelasan rincinya. Ada 3 level pada tahap tubuh iblis, iblis perak, iblis emas, dan iblis kaca. Ini adalah tahapan melatih tubuh fisik seseorang. Namun, sebagian besar hanya bisa mencapai tingkat iblis emas sebelum mereka menyerah dan beralih menyempurnakan energi biduk iblis mereka untuk menembus tingkat penyelesaian iblis. Hanya orang-orang berbakat yang bisa mencapai tingkat iblis kaca sebelum mencoba masuk ke tingkat penyelesaian iblis. Ini akan memberi mereka landasan yang lebih baik dan pada akhirnya membuat mereka lebih kuat daripada mereka yang mencapai tingkat penyelesaian iblis sebelum waktunya. Jangan khawatir kawan, lawan kita mungkin kuat, tapi tidak perlu berkecil hati sebelum bertarung. Jika kalian memikirkannya dari sudut pandang lain, ini adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan reputasi kita setelah kita mengalahkan lawan seperti itu. Tidak ada ruginya, dan segalanya didapat. Li Luo menyemangati mereka untuk meningkatkan moral divisi 5. Melihat sub-leader mereka penuh semangat juang, divisi kelima saling berpandangan dan akhirnya sedikit terhibur. Bagaimanapun, pembagian mereka berbeda dari sebelumnya. Sekarang mereka memiliki sub-leader yang telah menguasai seni iblis nafas drakonik 9 revolusi, jadi apapun bisa terjadi. Seperti yang disebutkan Li Luo, tidak ada ruginya. Mereka diperkirakan akan menderita kekalahan melawan lawan sekuat itu. Namun, jika mereka menang, mereka akan mendapat imbalan yang sangat besar atas kemenangan mereka. Tidak ada ruginya, dan segalanya didapat. Bagaimanapun, ini adalah kesepakatan yang bagus. Saat moral anggota Panji perlahan diperbarui, hanya Zhao Yanzi yang memutar matanya ke arah Li Luo. Hanya orang bodoh yang percaya kata-kata itu. Sementara itu hiruk-pikuk terjadi di pihak faksi Taring Naga karena pertempuran di antara Panji-Panji. Ada kejadian lain yang berkumpul di pihak faksi Darah Naga. Keempat Panji faksi Darah Naga telah berkumpul di bawah langit yang sama hari ini. Suasananya sangat intens. Namun, anggota faksi Darah Naga tetap tenang dan tersenyum, tidak seperti keramaian yang gaduh di faksi Taring Naga. Tidak peduli siapa lawannya, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda panik dan hanya berdiskusi satu sama lain atau bertaruh pada hasilnya. Dan di balik lautan manusia yang gelap, di sisi kanan depan aula, ada sebuah paviliun batu. 4 orang sedang duduk tegak di dalam, menyeruput teh dan sangat santai. Ada 3 pria dan 1 wanita. Di antara ketiga pria tersebut, pria di tengah adalah yang paling menonjol. Dia bertubuh besar dan tinggi dengan wajah tampan, mengenakan jubah misterius dan memiliki senyum hangat di wajahnya. Setiap kali dia berbicara, suaranya tenang seperti angin sepoi-sepoi, memberikan rasa aman dan kepercayaan yang tak dapat dijelaskan. Ada pedang yang tergantung di setiap sisi pinggangnya, masing-masing pedang memancarkan aura luar biasa ganas yang menyebabkan tekanan di sekitarnya berkisar karena auranya. Sambil memegang cangkir tehnya dengan senyuman lembut, ada suasana santai di sekitarnya. Pria itu tidak lain adalah Li Qingfeng, pemimpin Panji Emas dari faksi Darah Naga. Sebagai keturunan kepala faksi Darah Naga, dia memiliki status dan reputasi yang menonjol. Ditambah dengan bakat dan prestasi yang telah dia tunjukkan, dia dikenal sebagai yang terbaik di antara generasi saat ini dalam 5 faksi Naga Surgawi. Dikatakan bahwa bahkan kepala faksi Darah Naga mempunyai harapan yang tinggi dan sangat menghormatinya. Di paviliun batu yang sama, ada seorang wanita di samping Li Qingfeng yang menarik perhatian khusus. Dia mengenakan gaun ungu yang indah dan mewah dengan sulaman ikan mas merah seperti aslinya. Kulitnya yang halus seputih salju dan matanya yang cerah sangat menawan,
seperti ikan mas merah yang meluncur dengan anggun melalui aliran sungai yang jernih. Meskipun dia selalu tersenyum, ada semacam arogansi halus di baliknya. Kebanggaan seperti itu sudah ada dalam dirinya. Dia mengibarat sekuntum bunga di pegunungan tinggi, di mana orang biasa tidak berani mendekat, hanya menatap sendu dari kejauhan. Namanya adalah Li Hongli, pemimpin Panji dari Panji Darah Ungu dari faksi Darah Naga. Sudah diketahui umum bahwa ada dua dewi kecantikan yang agung di antara 20 Panji, Lu Qingmei dari faksi Sisik Naga dan Li Hongli dari faksi Darah Naga. Lu Qingmei dari faksi Sisik Naga adalah pemimpin Panji dari Panji Sisik Suci, sementara Li Hongli dari faksi Darah Naga tidak lain adalah wanita di sini. Dari segi penampilan, Li Hongli memang mempesona, dan dia memancarkan aura superioritas yang membuat orang-orang cantik pun merasa malu. Terakhir, dua pria lainnya di paviliun batu adalah pemimpin Panji faksi Darah Naga yang tersisa. Jin Ming, pemimpin Panji-Panji Darah Perak. Li Lu, pemimpin Panji dari Panji Darah Hitam. Meskipun mereka berempat berkumpul untuk minum teh, Li Qingfeng jelas lebih belak-belakan. Setiap kali dia berbicara, tiga orang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian sebagai tanda rasa hormat dan ketaatan terhadapnya. Ini termasuk Li Hongli yang bangga dan superior, yang tersenyum manis sambil menatap wajah tampan Li Qingfeng sambil mendengarkan. Wanita cantik yang terkenal di antara 20 Panji ini rupanya memiliki perasaan kagum pada Li Qingfeng. Pertarungan untuk pertarungan telah terungkap, kata Li Qingfeng sambil tersenyum sambil mengangkat cangkir tehnya. Namun, dia tidak repot-repot melihat ke layar, karena tidak peduli siapa yang akan dihadapi oleh Panji Darah Emas. Bos, selama kamu tidak melawan Lu Qingmei dari Panji Sisik Suci, tidak banyak yang bisa dilihat, canda Jin Ming dari Panji Darah Perak. Jadi bagaimana jika mereka dicocokkan satu sama lain? Lu Qingmei telah ditekan oleh saudara Qingfeng selama ini, aku ragu dia bisa menemukan apapun. Li Hongli menimpali dengan cangkir teh yang digenggam dengan lembut oleh jari-jarinya yang ramping. Saat ini, dia menatap Jin Ming seolah-olah dia menyebutkan nama yang membuatnya kesal. Jin Ming tertawa sebagai tanggapan. Semua orang di 20 Panji tahu bahwa Li Hongli dan Lu Qingmei berselisih. Tentu saja, itu terutama datang dari Li Hongli, dengan kepribadiannya yang dingin dan arogan. Dia memiliki latar belakang bangsawan, dengan orang tuanya memegang posisi eksekutif tinggi di faksi Darah Naga. Akibatnya, dia tidak mau mendengarkan siapapun di antara rekan-rekannya di 5 faksi naga surgawi kecuali Li Qingfeng. Di sisi lain, Lu Qingmei bukan berasal dari garis keturunan langsung meskipun dia berasal dari faksi Sisik Naga. Dia sebenarnya berasal dari garis keturunan yang luas, tetapi bakatnya sungguh luar biasa. Panji Sisik Suci yang dipimpinnya berada di tingkat teratas, nomor 2 setelah Panji Darah Emas yang dipimpin oleh Li Qingfeng. Di antara 20 Panji, Panji Sisik Suci berada di peringkat 2. Sedangkan Panji Darah Ungu yang dipimpin oleh Li Hongli menduduki peringkat 3. Mereka telah memperebutkan peringkat beberapa kali, tetapi pada akhirnya, Lu Qingmei menjadi yang teratas. Hal ini pasti membuat Li Hongli yang dingin dan angkuh tidak bahagia. Lu Qingmei memang luar biasa. Dia telah menguasai seni armor Sisik Naga Surgawi dari faksi Sisik Naga. Jika kita benar-benar berusaha sekuat tenaga, aku harus bekerja keras untuk menang, kata Li Qingfeng sambil tersenyum hangat. Aku sudah menguasai seni teratai naga dari faksi Darah Naga. Pasti itu bisa menghancurkan armor Sisik Naga Surgawinya, balas Li Hongli. Hahaha, Li Hongli, kekuatanmu tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika bukan karena bos besar di sini, aku khawatir kami semua harus memanggilmu, kakak, dan menganggapmu sebagai pemimpin kami, kata Li Lu dari Panji Darah Hitam. Jadi, ini salahku karena mencuri perhatiannya, Li Qingfeng menambahkan sambil mengangguk. Mendengar pujian dari keduanya, senyuman akhirnya muncul di pipi halus dan menawan Li Hongli. Pertama-tama, ia memutar bola matanya ke arah Li Lu sebelum berkomentar, aku yakin dengan kekuatan kakak Qingfeng. Menurut pendapatku, bakatnya setara dengan Li Taixuan dari faksi Taring Naga saat itu. Di masa depan, ia bisa melakukannya dengan baik, menjadi ketua aula faksi Darah Naga. Mendengar dia menyebut nama itu, ekspresi semua orang yang hadir langsung berubah. Li Taixuan adalah sosok legendaris dalam 5 faksi naga surgawi. Dengan adanya dia, faksi Taring Naga sangat dihormati. Entah dia memimpin Panji Nether Hijau, penjaga Taring Naga, atau kemudian sebagai ketua aula dari aula Nether Hijau, dia selalu dianggap yang terbaik dari yang terbaik dalam 5 faksi naga surgawi. Di bawah kepemimpinannya yang luar biasa,
faksi darah naga sepenuhnya dibayangi oleh faksi taring naga. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa jika dia masih ada, dia mungkin sudah berhasil masuk ke panggung raja dan faksi taring naga mungkin akan mengalahkan faksi yang berkuasa saat ini, faksi darah naga. Aku tidak berani membandingkan diriku dengan Paman Taixuan. Jangan menyanjungku seperti itu, Hongli. Li Qingfeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya bergerak sedikit saat dia melanjutkan, omong-omong, keturunan Paman Taixuan baru-baru ini kembali ke faksi taring naga. Kudengar dia telah memasuki Panji Nether Hijau. Ya, namanya Li Luo. Kudengar dia lulus uji coba nafas drakonik 9 revolusi dan memperoleh seni iblis nafas drakonik 9 revolusi pada hari pertama dia bergabung dengan Panji Nether Hijau, Jin Ming dari Panji Darah Perak memberitahu. Sepertinya dia cukup berbakat. Li Qingfeng mengangguk. Meskipun dia berbakat, dia tidak beruntung. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di benua ilahi luar, bahkan talenta terbaik pun akan sia-sia, komentar Li Hongli dengan nada tidak setuju. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Li Taixuan karena orang tuanya berulang kali dikalahkan olehnya pada masa itu. Ketika dia masih muda dan tumbuh dewasa, dia sering mendengar ayahnya mengumpat tentang hal itu, dan dia secara alami dipengaruhi oleh mereka. Aku mendengarnya hanya berada di tingkat istana iblis kecil saat ini. Dengan tingkat kekuatan seperti itu, dia hanya bisa mendapatkan posisi sub-leader karena latar belakangnya. Jin Ming dan Li Lu mengangguk setuju saat mereka mengejeknya. Kesenjangan kekuatan antara kekuatan istana iblis kecil dan mereka sangat besar. Tidak mudah bagi Li Luo untuk mengejar mereka. Bagaimanapun juga, sosok-sosok luar biasa ini adalah raksasa yang menonjol bahkan di dalam 20 panji, surganya para talenta. Saat mereka tiba-tiba, seorang anggota Panji berlari ke arah mereka dan berbisik kepada Li Lu, pemimpin Panji dari Panji Darah Hitam. Ekspresi terkejut muncul di wajah Li Lu, lalu dia mengulurkan tangannya untuk membubarkan anggota Panji itu. Setelah itu, dia memandang Li Qingfeng dan Li Hongli dengan senyuman yang membingungkan. Aku baru saja menerima kabar bahwa divisi ketiga dari Panjiku telah dicocokkan dengan divisi kelima dari Panji Nether Hijau. Dan Li Luo adalah ketua dari divisi kelima, Li Lu berbagi dengan mereka. Ketiganya awalnya dikejutkan oleh berita itu, lalu mereka masing-masing tersenyum. Li Hongli berkata sambil bercanda, Li Lu, Li Taixuan telah lama menekan faksi darah naga kita. Sepertinya kita harus bergantung pada Panji Darah Hitam untuk memulihkan kehormatan kita yang hilang. Li Lu tidak bisa menahan tawa setelah mendengarnya. Meskipun dia tahu dia bercanda, dia tetap mengangguk setuju. Aku akan mengatur divisi ketiga untuk memperlakukan saudara kita dari benua ilahi luar dengan baik, jawabnya. Sementara itu, bagaimana tempat pertarungan di antara panji-panji itu terjadi? Li Luo bertanya pada Zhao Yanzi saat dia bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Pertarungan untuk pertempuran tersebut telah terungkap, dan meskipun lawannya kuat, semangat divisi 5 tetap tinggi. Yang tersisa hanyalah pertarungan sebenarnya. Jika lapisan pencapaian tertinggi untuk salah satu dari dua panji berada di bawah lapisan 35, pertarungan akan diadakan di lapisan tertinggi yang dicapai oleh panji berperingkat lebih rendah. Jadi bagi kita, Panji Nether Hijau, lapisan pencapaian tertinggi kita adalah saat ini berada di lapisan 31. Oleh karena itu, tempat pertempuran akan ditetapkan di lapisan 31, bukan di lapisan tertinggi yang dicapai oleh Panji Darah Hitam. Tapi saat kedua panji melewati lapisan 35, medan pertempuran hanya akan menjadi pertandingan antara dua panji tanpa iblis jahat dimasukkan ke dalam campuran. Bagaimanapun, iblis jahat menjadi lebih kuat seiring bertambahnya lapisan, dan mereka tidak ingin menimbulkan gangguan atau gangguan apapun pada konfrontasi kedua pihak, Zhao Yanzi menjelaskan dengan sabar. Li Luo mengangguk mengerti. Bersiaplah untuk masuk. Dia memerintahkan anggota Panji Divisi 5 di belakang saat dia menuju ke pusaran energi tanpa ragu-ragu. Sekali lagi, dia menghilang ke dalamnya. Melihat ini, Zhao Yanzi, Li Si, dan Mu Bi saling memandang, mengunci gigi, dan mengikuti pemimpin mereka dari dekat. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, itu hanya akan menjadi kekalahan lagi. Bukannya mereka sudah pernah kalah sebelumnya. Bagaikan air sungai yang mengalir melewatinya, anggota divisi kelima mengikuti mereka. Hanya setelah anggota terakhir dari divisi kelima menghilang ke dalam pusaran energi, anggota Panji Nether Hijau lainnya menunjukkan simpati pada mata mereka. Bahkan divisi pertama Panji Nether Hijau akan kesulitan melawan divisi ketiga Panji Darah Hitam, yang merupakan salah satu dari 10 besar dalam peringkat. Itu pun jika semua anggotanya sudah siap sepenuhnya.
Kemungkinan besar itu merupakan kekalahan yang pasti bagi divisi kelima, karena kurangnya keberuntungan bertemu dengan mereka. Pada titik ini, hanya Zhongling yang berdiri perlahan dengan sedikit kepuasan tersembunyi di matanya. Dengan lambaian tangannya, dia memberi isyarat agar divisi pertama berangkat juga. Titik 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 titik. Ketika divisi ketiga dari Panji Darah Hitam memasuki lapisan 31, sub-leader mereka, Li Tong, memperhatikan bahwa gunung-gunung di depan mereka diselimuti oleh awan yang masih tersisa. Dan ada bayangan banyak iblis jahat yang mengintai di hutan lebat di bawahnya. Dengan tubuh berotot, wajah Li Tong tampak sangat garang saat dia melihat sekeliling dengan tajam. Cuih, dia meludah ke tanah dan mengeluh, sungguh mengecewakan. Kupikir kita bisa mendapatkan lawan dengan kekuatan yang sama untuk diajak bermain-main. Sebaliknya, kita mendapatkan sekelompok sampah dari Panji Nether Hijau. Sub-leader, apakah kita akan langsung menghancurkan mereka? Anak buahnya bertanya. Li Tong menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak tertarik bermain petak umpet dengan mereka. Kita langsung menuju pemimpin iblis jahat dan menghabisinya. Bukankah itu menguntungkan mereka? Bagaimana jika mereka bersembunyi selama pertempuran kita dengan pemimpin iblis jahat dan menyergap kita setelahnya? Li Tong mencibir sebagai tanggapan. Terus kenapa? Ini perintah dari bos. Kita harus menang telak, kamu tahu sub-leader mereka. Sebelum ada yang bisa menjawab, dia melanjutkan dengan penuh semangat, putra dari Master Aula Nether Hijau yang terkenal, Li Taixuan. Namanya adalah Li Luo, dan dia telah hilang di suatu benua ilahi luar hingga baru-baru ini. Putra Li Taixuan, Li Luo. Aku pernah mendengar tentang dia. Dia baru saja lulus uji coba nafas drakonik 9 revolusi beberapa hari yang lalu kan. Dia kelihatannya cukup berbakat, tapi sayang sekali dia menyia-nyiakan tahun-tahun itu. Para anggota Panji Darah Hitam bersimpati satu sama lain. Bagaimanapun, masa dominasi Li Taixuan belum lama ini, sehingga masih segar dalam ingatan semua orang. Li Tong menimpali. Li Luo hanya berada di tingkat istana iblis kecil saat ini, aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa menjadi anggota elit Panji Darah Hitam. Dia akan menjadi sub-leader Panji Nether Hijau divisi kelima semuanya berkat latar belakang istimewanya. Dulu ketika Li Taixuan masih ada, Panji Nether Hijau benar-benar membayangi keempat Panji faksi Darah Naga, kita tidak berani macam-macam dengan Li Taixuan, namun sekarang setelah anaknya kembali, kita dapat membalas dendam dengan manis. Jadi kali ini, kita, divisi ketiga dari Panji Hitam, tidak hanya harus mengalahkan divisi kelima dari Panji Nether Hijau, tapi juga merampas hadiah lapisan ini dari mereka. Akan lebih baik lagi jika kita bisa melakukannya dengan benar di depan mata mereka. Jika kita melakukan ini, divisi kita akan terkenal di antara 4 Panji faksi Darah Naga. Ketika anggota lain mendengar kata-katanya, pembicaraan mereka menjadi bersemangat dan semangat mereka meningkat tajam. Melihat ini, Li Tong hanya tersenyum tanpa berbicara lebih jauh. Setelah menentukan arah yang benar dan penggantian tangannya, dia memimpin dengan 1.500 anggota divisinya mengikuti seperti kekuatan alam yang membawa bencana. Semua iblis jahat yang menghalangi mereka dilenyapkan setelahnya. Titik 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 titik. Dengan tampilan kekuatan yang begitu mencolok, tidak lama kemudian divisi kelima dari Panji Nether Hijau, yang telah memasuki lapisan 31 pada saat yang sama, menyadari di mana mereka berada. Sepertinya kita telah diremehkan, kata Li Luo sambil tersenyum sambil menatap jauh ke kejauhan berawan di depan. Dalam keadaan normal, Panji akan menyembunyikan kehadiran mereka selama bentrokan karena lebih menguntungkan jika tetap tersembunyi. Namun, divisi ketiga dari Panji Darah Hitam tidak memiliki niat seperti itu sama sekali. Mereka dengan jelas mengungkapkan posisi mereka dengan setiap individu yang menyala-nyala di depan dengan kekuatan resonansi mereka yang meledak ke segala arah. Ini berarti mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tampaknya langsung menuju ke lokasi pemimpin iblis jahat, Li Si memberitahu. Apakah mereka berpikir untuk menghabisi pemimpin iblis jahat sebelum mengejar kita? Mubi mengerutkan kening saat melihat ini. Orang-orang dari faksi Darah Naga selalu sombong, kata Zhao Yanzi dengan marah. Dengan tampilan agresi yang sombong, mereka jelas mengabaikan divisi kelima sepenuhnya. Namun Li Luo tidak mempermasalahkannya sama sekali. Sebaliknya, dia menjawab sambil tersenyum, bukankah ini bagus? Seseorang bisa membantu kita mengalahkan pemimpin iblis yang jahat dan kita hanya bisa duduk-duduk saja untuk mendapatkan hadiahnya. Di mana lagi kita bisa mendapatkan penawaran bagus seperti itu? Divisinya memberikan senyuman yang dipaksakan sebagai tanggapan. Li Luo tidak salah,
Tapi lawan mereka jelas-jelas mengincar pemimpin iblis jahat terlebih dahulu dan kemudian mengejar mereka berikutnya. Bahkan jika mereka ingin memperjuangkan bagian dari hadiahnya, mereka mungkin tidak cukup kuat untuk melakukannya. Bagaimanapun, kekuatan Panji Darah Hitam tidak boleh diremehkan. Li Luo bisa memahami kekhawatiran mereka. Setelah bertahun-tahun mengalami kemunduran, Panji Nether Hijau tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi seperti yang mereka miliki di masa lalu. Namun, hal-hal seperti itu harus dilakukan selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, semangat juang dan kepercayaan diri ini dapat bangkit kembali saat mereka mengalahkan lawan yang kuat satu demi satu. Pada saat ini, Li Luo memerintahkan dengan lambaian tangannya, lanjutkan dengan mantap, tidak perlu terburu-buru. Jika mereka ingin menjadi orang yang baik dan membantu kita, biarkan mereka melakukannya. Dengan itu, divisi kelima mulai bergerak menuju tujuan yang sama juga. Namun, mereka berhati-hati untuk tidak membocorkan lokasi mereka, tidak seperti pendekatan kasar yang dilakukan oleh Panji Darah Hitam. 4 jam berlalu. Tidak ada sesuatu pun yang patut diperhatikan dan mengejutkan selama ini. Baru setelah divisi kelima mulai mendekati area pemimpin iblis jahat, situasinya berubah. Saat mereka mendekat, ledakan energi yang dahsyat tiba-tiba meletus. Li Luo melambaikan tangannya agar timnya menghentikan gerak maju mereka. Mereka berperang melawan pemimpin iblis yang jahat, Zhao Yanzi menjelaskan. Li Luo mengangguk setuju. Pemimpin iblis jahat dari lapisan 31 tidak lebih lemah dari seorang penguasa pada tahap resonansi surgawi besar. Jika divisi kelima melawannya secara langsung, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sulit. Meskipun divisi ketiga dari Panji Darah Hitam kuat, mereka tidak akan bisa mengakhiri pertempuran dalam waktu dekat. Sub-Leader, haruskah kita menyerang sekarang? Li Si bertanya. Li Luo terkekeh dan menjawab, kemungkinan besar mereka telah mempersiapkan diri untuk penyergapan kita. Jika kita menyerang sekarang, kita akan terseret ke dalam pertempuran. Jika keadaan menjadi kacau, kita mungkin akan menghadapi pemimpin iblis jahat dan pemimpin Panji Darah Hitam. Pada titik ini, Li Luo mengeluarkan sedikit dan memerintahkan, divisi kelima, bersiaplah untuk mencapai harmoni. Pertempuran besar akan segera dimulai. Atas perintah Li Luo, anggota Panji divisi 5 membentuk segel tangan mereka untuk seni iblis nafas drakonik masing-masing. Segera, untaian demi untaian kekuatan resonansi naik ke udara dan menyatu di hadapan Li Luo. Li Luo telah mengaktifkan kitab suci atavisme drakonik dan mempersiapkan dirinya untuk memasuki kondisi harmoni. Di hutan jauh di depan, ledakan energi agresif terjadi berulang kali dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga yang tersebar ratusan mil sebagai tanggapannya. Bentrokan mereka tampaknya lebih intens dari yang diperkirakan. Perjuangan ini berlangsung tanpa henti selama 10 menit berikutnya. Ketika Li Luo dan anggota divisi lainnya menyadari seutas energi iblis bumi naik ke langit, mereka memahami bahwa Panji Darah Hitam telah membunuh pemimpin iblis jahat. Pada saat yang sama, aliran energi yang mengalir membelah hutan lebat di depan menjadi dua dan langsung menuju ke arah di mana divisi kelima berada. Li Luo langsung memfokuskan pikirannya pada keadaan harmoni. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan energinya dan melepaskan ledakan langsung ke arah gelombang energi yang datang. Kedua ledakan energi itu berbenturan secara agresif, menumbangkan pepohonan di area sekitar. Melekatnya energi yang menyertainya terdengar menggelegar, tawa arogan datang dari hutan di depan. Hahaha, kami sudah menunggu seharian penuh untuk kalian semua, tapi tidak ada satupun dari kalian yang berani ikut bertarung. Seperti yang dirumorkan, Panji Nether Hijau sebenarnya hanyalah tempat pengumpulan sampah. Kalian benar-benar bermimpi untuk warisan Li Taixuan. Mendengar tawa menggelegar dari jauh, wajah divisi kelima menjadi merah karena marah. Ejekan Panji Darah Hitam sangat keterlaluan. Namun demikian, Li Luo melihat ke dalam pegunungan dengan penuh minat, hanya untuk melihat ribuan bayangan berdiri di sekitar posisi yang ada. Meskipun pada pandangan pertama mereka tampak tidak terorganisir, ada keteraturan khusus pada posisi mereka. Ada danau energi tebal yang beriak di atas kepala kelompok ini, dan di tengah pusaran energi yang agung itu ada sosok kekar yang melayang di udara. Dia menggenggam pedang lebar dengan gagang cincin berlapis emas, dan pedangnya diukir dengan segel misterius. Tampaknya ada garis-garis emas samar yang menghiasi pedang, dan cahaya yang luar biasa dahsyat terkondensasi di ujung bilahnya. Sementara itu, tampak ada siluet serigala berwarna merah darah yang melolong ke langit dalam cahaya tersebut. Orang ini seharusnya adalah sub-leader divisi ketiga Panji Darah Hitam, Li Tong. Pada titik ini,
Li Luo mengingat informasi yang dibagikan tentang Li Tong sebelumnya. Meskipun dia adalah seorang iblis emas, sama seperti Zhongling, kekuatan resonansinya jelas satu tingkat lebih tinggi. Mungkin seperti apa yang Li Si bagikan, Li Tong telah berlatih untuk menembus tingkat penyelesaian iblis setelah gagal dalam usahanya menjadi iblis kaca. Saat Li Luo mengukur kekuatan Li Tong, tawa sinis terdengar. Apakah kamu Li Luo? Li Luo mengangguk sebagai jawaban saat dia memusatkan pikirannya dan mengangkat dirinya ke udara dengan energi yang dikumpulkan dari Divisi 5. Sub-Leader Li Tong, kamu sungguh baik hati, kamu membantu kami membersihkan pemimpin iblis yang jahat. Dan sepertinya kamu telah kehilangan cukup banyak anggotamu, benarkan? Li Luo berkata sambil mengamati divisi ketiga, memperhatikan beberapa korban di sisi kanan. Jelas sekali, mereka telah membayar harga untuk mengalahkan pemimpin iblis jahat dengan cepat. Mendengar ini, Li Tong membalas dengan marah, persetan. Apakah kamu layak menggunakan aku sebagai pekerja gratis? Li Tong, jaga kata-katamu, jawab Li Si dingin dari samping. Li Tong melirik Li Si sejenak sebelum balas mencibir. Li Si, bukankah kamu mengatakan bahwa posisi sub-leader untuk divisi kelima Panji Nether Hijau cepat atau lambat akan menjadi milikmu? Mengapa sekarang kamu menjadi bawahan seseorang di tingkat istana iblis kecil? Apa yang terjadi dengan kesombonganmu sebelumnya? Atau mungkin itu hanya bercanda, mengingat tikus istana iblis kecil berhasil menjinakkanmu? Jika itu terjadi, maka tidak perlu bertindak begitu tinggi dan perkasa ketika kamu berjuang bersamaku di masa lalu. Pada titik ini, Li Si sangat marah, tetapi sebelum dia membuka mulutnya untuk membalas, Li Luo mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu berdebat dengan orang seperti itu. Selama kamu membantingnya ke tanah, mulutnya secara alami akan tertutup rapat, jawab Li Luo sambil tertawa. Adapun Li Tong di kejauhan, tatapannya berkedip-kedip tajam saat dia menjawab dengan seringai dingin. Keahlianmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Li Taixuan, tapi aku bisa melihat bahwa kamu menangkap sikap arogannya. Biarlah, ayahmu telah menunggangi dengan kasar faksi darah naga selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan mengumpulkan bunga dari putranya. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia mengeluarkan raungan panjang, dan kumpulan energi di sekitarnya naik seperti awan dan kabut. Dia mengangkat pedang cincin emasnya dan mengayunkannya ke bawah dengan kuat. Sesaat kemudian, beberapa cahaya pedang yang panjangnya ratusan kaki menebas dari langit. Berbalut aura yang sangat agresif dan mendominasi, mereka langsung menuju ke divisi 5. Setiap cahaya pedang menyombongkan kekuatan lawan tahap resonansi surgawi. Menghadapi ini, wajah Li Luo tetap tenang saat dia mengangkat telapak tangannya, dan energi kuat yang dikumpulkan dari divisi kelima segera beraksi. Saat pikirannya memvisualisasikannya, cermin besar air dan cahaya terbentuk di udara di depannya. Cermin itu menyilaukan, seolah bisa memantulkan segala sesuatu di dunia. Cahaya pedang terbang langsung ke dalamnya. Namun, cahaya pedang serupa keluar dari cermin pada saat tabrakan dan berbenturan dengannya. Ruang di sekitar mereka bergetar hebat saat cahaya pedang menyala. Dengan pertemuan ini, Li Luo merasakan kekuatan lawannya. Tingkat harmoni yang dicapai oleh divisi ketiga Panji Darah Hitam, ditambah dengan kekuatan individu Li Tong, sebanding dengan kekuatan seorang kultivator resonansi surgawi besar tingkat menengah. Sementara itu, di pihak Li Luo, mereka berada pada level resonansi surgawi besar tahap awal. Dia memahami hal ini dengan baik setelah menggunakan harmoni selama 2 hari terakhir. Terlepas dari perbedaan kekuatan mereka, Li Luo masih memiliki seni iblis nafas drakonik 9 revolusi untuk membantu menjembatani kesenjangan tersebut. Anggota Panji terutama memberikan energi mereka selama harmoni, dan pada akhirnya tergantung pada kemampuan sub-leader untuk memanfaatkannya dengan baik. Seni iblis nafas drakonik 9 revolusi benar-benar sesuatu, tapi ada kesenjangan kekuatan yang besar antara kau dan aku. Bahkan seni iblis nafas drakonik 9 revolusi tidak bisa menyelamatkanmu. Li Tong mencibir saat melihat Li Luo memblokir serangan pertamanya. Sekali lagi, dia mengepalkan pedang cincin emas itu erat-erat di tangannya dan mengambil langkah keluar, menyebabkan kekosongan di bawah kakinya bergetar. Di atas pedangnya, untaian bayangan cahaya muncul seolah-olah seekor serigala raksasa berwarna merah darah memamerkan taringnya yang tajam dengan ganas. Seni resonansi Jenderal Naga, taring serigala darah. Li Tong berteriak sambil menebaskan pedangnya sekali lagi. Kali ini, dunia tampak berubah menjadi merah tua, dan cahaya pedang raksasa berwarna merah darah menembus langit. Serigala darah berlari ke depan dengan taringnya terbuka, menyatu dengan cahaya pedang.
Dengan satu tebasan, area hutan sepanjang 100 kaki terkoyak. Meski Li Tong memiliki kepribadian yang arogan dan berapi-api, kekuatannya memang lumayan. Di divisi kelima, wajah Zhao Yanzi, Li Si, dan Mu Bi berubah saat melihat ini. Li Luo tahu dari serangan Haus Darah itu bahwa Li Tong sedang mencoba menghancurkan moral divisi kelima dan mengakhiri pertempuran secara instan. Terlalu naif. Li Luo tertawa. Pertarungan ini adalah kesempatan sempurna bagi divisi kelima untuk menunjukkan kekuatannya kepada orang lain dan mendapatkan kepercayaan diri. Divisi ketiga dari Panji Darah Hitam adalah lawan yang sempurna untuk ini. Jika mereka bisa mengalahkan divisi ketiga, status mereka di antara Panji akan meningkat pesat. Bahkan Panji lain akan melihat divisi kelima dari Panji Hijau Nether secara berbeda ketika mereka berhasil. Dengan itu, Li Luo bertepuk tangan, dan pedang gajah onyx muncul. Kekuatan gajah ilahi tingkat 2. Avatar petir, 2 denyut sonik. Setelah Li Luo membisikkan kata-kata itu, pedang gajah onyx mulai berdengung dan bergetar. Pada saat berikutnya, kekuatan agung dan tirani muncul seperti gajah raksasa purba, melonjak langsung ke pelukan Li Luo dan menggembungkannya. Pembuluh darah di lengannya membengkak dan menggeliat seperti cacing tanah karena perubahan ini. Pada saat yang sama, dua gemuruh guntur bergema di dalam tubuhnya. Daging dan darahnya tampak menyala, dan tubuhnya dengan cepat menguat. Li Luo sekarang mampu menoleransi kekuatan gajah ilahi tingkat 2 tanpa efek samping yang berbahaya. Dia mengambil napas dalam-dalam saat dia mempelajari fisiknya yang lebih kuat. Sepertinya dia bisa memanfaatkan kekuatan harmoni dengan lebih baik sekarang. Dia menatap cahaya pedang serigala darah yang masuk dengan tenang. Rasa haus darahnya begitu kuat hingga seolah mewarnai langit menjadi merah. Membentuk segel tangan dengan satu tangan, kekuatan resonansi terkuras dengan cepat dari tubuhnya, dan panji naga hitam muncul di pedangnya. Dia lalu mengayunkan pedang gajah onyx. Seketika, kekosongan itu terbelah dengan jejak gelap. Saat berikutnya, air gelap yang mengepul menyembur keluar, dan seekor naga hitam yang sangat besar dan hidup berenang keluar dari air. Mengenakan aura yang kuat dan mendominasi, ia menyerang langsung ke arah cahaya pedang serigala darah yang masuk. Ruang di bawah cakar naganya tampak terdistorsi. Wajah divisi ketigalah yang berubah kali ini. Serangan balik Li Luo lebih mengerikan dari yang mereka duga. Sub Leader, itu adalah seni adipati. Salah Saguru Gota Panji berteriak. Omong kosong, tentu saja aku tahu itu. Li Tong menjawab dengan muram. Aura dominan naga hitam sungai dunia bawah jauh melebihi seni resonansi Jenderal Naga pada umumnya. Li Luo benar-benar mampu, memiliki seni iblis nafas drakonik 9 revolusi serta seni adipati. Namun, dia tidak sepenuhnya tidak siap menghadapinya. Li Tong menarik napas dalam-dalam dan memberitahu divisi ketiga dengan suara yang suram, bersiaplah untuk mengeksekusi seni rahasia. Perkuat serigala naga. Mendengar hal tersebut, banyak anggota Panji yang berubah serius dan segera membentuk segel tangan masing-masing. Kekuatan resonansi terkondensasi di tubuh mereka dan kemudian berubah menjadi gumpalan udara merah tua yang membubung ke langit. Li Tong menarik napas dalam-dalam lagi. Beberapa gumpalan kekuatan merah tua berkumpul menjadi bola cahaya berwarna merah darah. Dia meraih bola itu, dan dengan dorongan tangannya ke depan, bola itu menghilang dan muncul kembali di depan cahaya pedang serigala darah. Serigala darah membuka mulutnya yang besar dan menelannya dalam satu tegukan. Saat serigala darah menelan bola cahaya berwarna merah darah, tubuh aslinya yang berukuran sekitar 100 kaki dengan cepat bertambah besar. Kali ini, sisik naga berwarna merah darah mulai tumbuh keluar dari tubuh serigala dan cakar serigala menjadi lebih tajam. Setelah beberapa saat, serigala darah telah berubah menjadi serigala naga yang mengerikan. Pada saat ini, naga hitam yang sedang berselancar di ombak sungai hitam memanfaatkan udara untuk menekannya, dan serigala naga berwarna merah darah sepertinya telah kehilangan rasa dominasi khasnya. Saat dua makhluk itu meraung dan bertabrakan di langit yang bergetar, anggota Panji dari kedua sisi menyaksikan dengan gugup. Badai menakutkan yang lahir dari ledakan energi di udara, dan kedua belah pihak mengungkap titik tabrakan. Di sumber ledakan, naga hitam yang menunggangi sungai dunia bawah dengan kejam mencabik-cabik serigala naga dengan gelombang energi yang melaju secara bertahap terkikis oleh kekuatan udara hitam. Kedua belah pihak dengan cepat mengalami cedera, dan cedera berikutnya menjadi semakin parah. Satu-satunya hal adalah luka itu tidak meninggalkan darah apapun. Namun energi yang terbentuk setiap seni mulai menghilang dengan kecepatan yang semakin meningkat. Jelas sekali, Panji naga hitam sungai dunia bawah memiliki keuntungan karena merupakan seni adipati.
Selain dukungan yang diberikan oleh harmoni dari divisi kelima, hal itu pada dasarnya telah dilakukan oleh seorang penguasa tahap resonansi surgawi yang lebih hebat dan sekarang memiliki kekuatan yang tajam. Tetap saja, serigala naga darah merah juga tidak kekurangan itu. Saat kedua seni tersebut terus berbenturan, angin kencang dihasilkan dari efek samping pukulan mereka, dan pohon-pohon yang terus-menerus ditebang di hutan seolah-olah berhenti telah tiba. Pertarungan kedua naga berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya muncul pemenang. Cakar naga hitam Sungai Dunia Bawah membawa serangan korosif yang menembus tengkorak serigala naga merah darah, menghancurkannya menjadi titik-titik cahaya. Meskipun ia menang, sebagian besar kekuatan juga telah terkuras, namun ia memaksakan sisa kekuatan dan penarikan menuju Panji darah hitam. Ekspresi Li Tong jelek karena dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan tunggal Li Luo dengan bantuan seni rahasia divisi ketiga. Sisi baik adalah kekuatan gerakan tersebut telah dilemahkan. Dia memukul dengan telapak tangan, dan energinya berbentuk telapak tangan raksasa yang menamparkan naga hitam yang sekarang jauh lebih ilusi. Suara yang menggelegar terdengar. Ketika telapak tangan energi menyerang, naga hitam Sungai Dunia Bawah membuka rahangnya, dan cahaya pedang terang keluar darinya. Itu adalah roda pedang tersembunyi yang sekarang menampilkan taringnya. Roda bilahnya sangat tajam sehingga rasanya seperti melihatnya saja bisa melukai seseorang. Ia berputar ke depan seketika, menghancurkan telapak tangan raksasa itu sebelum berputar menuju kelompok dari divisi ketiga Panji darah hitam. Perkembangan mendadak ini benar-benar mengejutkan Li Tong. Dia telah ditipu dan disergap oleh Li Luo. Bocah itu sebenarnya menyembunyikan seni resonansi Jenderal Naga yang perkasa di dalam seni adipati miliknya. Belati tersembunyi ini telah dimainkan hingga mencapai titik kesempurnaan. Roda pedang tajam itu terbang melewatinya dengan sangat cepat, dan Li Tong tidak dapat bereaksi dengan tepat pada waktunya. Dia hanya bisa terbang mundur, menyalurkan semua energi yang disediakan oleh harmoni ke penghalang energi sebelum divisi ketiga. Astaga, roda bilahnya bersiul ketika diganggu dengan penghalang energi, menyebabkan riak-riak bermekaran dengan hebat di permukaannya. Sesaat kemudian, penghalang itu hancur. Meski roda bilahnya sedikit melemah, kekuatannya masih tak tertandingi saat meluncur ke tengah-tengah divisi ketiga Panji darah hitam di bawah membuat Li Tong marah. Banyak anggota Panji yang diterbangkan dan mengeluarkan darah. Beberapa bahkan terluka parah dan dikirim berkemas, meninggalkan medan perang dalam kondisi berantakan. Dalam waktu singkat, divisi ketiga telah kehilangan lebih dari 100 anggota. Sorakan riuh muncul di sisi Panji Nether hijau. Mereka semua terinspirasi oleh pemandangan ini karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan muncul sebagai pemenang dalam setiap bentrokan melawan musuh-musuh itu. Li Luo, Li Tong berteriak dengan marah dan mengancam dengan kejam dan muncul di matanya. Akibatnya, wajahnya tampak sedikit berubah karena kemarahannya. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Divisi ketiga Panji darah hitam awalnya bermaksud mempermainkan Panji Nether hijau. Sayangnya, mereka bahkan belum berhasil mencapainya, malah mereka yang terluka. Jika orang lain mengetahui hasil ini, kekalahan mereka akan menjadi bahan tertawaan faksi darah naga. Pada saat itu, pemimpin Panjinya tidak akan memaafkannya. Dengan mengingat hal ini, kilatan ganas dan kejam di matanya saat dia meraung, divisi ketiga Panji darah gelap, jika kalian tidak ingin diejek sebagai lelucon dari faksi darah naga, maka kalian harus mengeluarkan semuanya, sisa kekuatan yang tersisa. Pedang bercincin emas di tangan memotong ibu jarinya sendiri, menumpahkan darah segar saat dia memotong ibu jarinya sendiri. Pemandangan itu bahkan menyebabkan anggota Panjinya sendiri kebingungan. Mereka semua juga mengeluarkan belati dan mengiris lengan mereka, menyebabkan aliran darah menyembur keluar dari mereka masing-masing. Dengan jari Li Tong yang terputus intinya, darah segar dengan cepat menggumpal di sekitarnya. Dan energi yang disediakan oleh harmoni dengan kekuatan yang lebih besar. Pada saat yang sama, jari yang terputus itu tampaknya telah memperoleh kehidupannya sendiri, jari itu mulai menggeliat dan mengembang. Dalam waktu beberapa tarikan napas, ia telah berubah menjadi golem daging setinggi 100 meter. Golem itu memiliki kepala naga tetapi bertubuh serigala. Itu ditutupi dengan sisik merah tua, dan udara jahatnya seperti kabut tebal berdarah. Itu memancarkan tekanan yang menakutkan, menyebabkan getaran. Serigala naga tampak mirip dengan yang dipanggil Li Tong sebelumnya, tapi yang baru tidak hanya lebih hidup, tapi juga memiliki dua kepala. Kedua kepala naga itu memperlihatkan taringnya, dan air liur berwarna merah tua menetes dari mulutnya, merusak tanah di bawahnya. Suara cemas Zhao Yanzi dikirim ke telinga Li Luo. Sub Leader, berhati-hatilah.
Ini adalah seni rahasia Panji Darah Hitam, serigala naga sanguin berkepala dua. Tatapan Li Luo menyusut saat dia menatap kekejian ini. Aura yang dikeluarkan oleh serigala naga sanguin berkepala dua tidak kenal ampun dan kuat. Dia bisa merasakan bahwa itu bahkan telah mencapai tahap akhir dari tahap resonansi surgawi besar. Panji Darah Hitam benar-benar memiliki beberapa kartu truf yang mengesankan. Li Luo, mampu mengeluarkan seni rahasia Panji Darah Hitam menunjukkan kekuatanmu, sembur Li Tong sambil wajahnya memerah. Kekuatan resonansi yang keluar dari tubuhnya tampaknya perlahan-lahan melemah, dan ekspresi anggota Panjinya juga kelelahan dan lesu. Melakukan gerakan pembunuhan ini telah menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Namun, tidak ada pilihan lain, karena ini adalah pertarungan yang mereka tidak boleh kalah. Jika tidak, dia tidak akan punya cara untuk menjelaskan dirinya kepada pemimpin Panji, dan itu juga akan membuat divisinya kehilangan muka. Li Luo menatap tajam ke arah Li Tong dengan tatapan kejamnya dan mengangguk ringan. Serigala naga sanguin berkepala dua milikmu tampaknya lumayan. Masih mencoba sok pada saat ini. Apakah kamu masih khawatir dengan wajahmu bahkan ketika kamu berada di ambang kematian? Bersiaplah untuk membawa anggota Panjimu dan pergilah pulang. Li Tong merasa tidak puas melihat tatapan tenang Li Luo. Li Luo hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah mengalahkanku? Bagaimana lagi ini bisa berakhir? Li Luo, kamu mungkin memiliki bakat luar biasa, tapi sangat disayangkan kamu menyia-nyiakan tahun-tahun awalmu di gurun. Li Tong membalas. Li Luo dengan acuh tak acuh menjawab, kamu mungkin telah melupakan sesuatu yang penting. Mereka yang memperoleh seni iblis nafas drakonik 9 revolusi dapat memperoleh seni 9 revolusi. Hal ini ditanggapi dengan jawaban yang dingin. Berhentilah berpura-pura, seni 9 revolusi mungkin mendominasi, tapi kamu baru mendapatkannya beberapa hari yang lalu. Bagaimana mungkin kamu bisa memahaminya? Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, tapi hari ini, kamu akan jatuh ke tangan pedang Panji Darah Hitam. Dengan itu, dia mengangkat jari telunjuknya dan menunjuk ke arah Li Luo. Mata serigala naga sanguin berkepala dua tertuju pada Li Luo, dan ia mengeluarkan raungan drakonik yang sepertinya bercampur dengan suara lolongan serigala. Serigala naga berlari ke depan, menembus ruang dalam perjalanannya. Itu membawa niat membunuh dalam jumlah besar yang melonjak ke langit. Itu adalah binatang raksasa yang mirip dengan kekuatan alam, yang langsung meluncur menuju divisi kelima. Pada titik ini, baik bumi maupun ruang langit bergetar dan hancur di hadapannya. Sementara itu, para anggota Panji Nether Hijau menjadi sedikit pucat karena ketakutan terlihat jelas di mata mereka. Pada saat ini, suara tenang Li Luo bergema dan meredakan ketakutan hati mereka. Anggota Panji, tenangkan dirimu dan pertahankan keadaan harmoni. Salurkan seluruh sisa energimu kepadaku. Mereka masing-masing menarik napas dalam-dalam sebelum mengedarkan semua kekuatan resonansi di dalam diri mereka. Untaian demi untaian energi muncul dari kedalaman tubuh mereka dan terkondensasi menjadi danau energi di atas mereka. Mata Li Luo tertutup rapat dan kedua tangannya terkepal, membentuk serangkaian segel tangan dengan sangat cepat sehingga dia meninggalkan bayangan setelahnya. Energi yang mengelilinginya dengan cepat mengalir ke arahnya sebagai penghubungnya. Serigala naga sanguin berkepala dua tampaknya telah berubah menjadi semburan energi merah jahat yang mengalir ke arah mereka seperti badai. Divisi kelima mau tidak mau merasakan ketakutan mendasar yang muncul dari dalam diri mereka setelah serangan tiada taraf ini. Bahkan Zhao Yanzi, Li Si, dan Mubi, yang merupakan iblis perak, menahan napas saat keterkejutan muncul di mata mereka. Dalam sekejap, serigala naga sanguin berkepala dua berada tepat di depan mereka. Begitu formasi itu masuk ke dalam formasi mereka, mereka akan membayar harga yang mahal dengan banyak orang yang terluka. Sementara itu, ekspresi kegembiraan muncul di mata Li Tong. Meski mereka berada dalam bahaya, nampaknya dia akan meraih kemenangan pada akhirnya. Setelah ini, divisi ketiga Panji Darah Hitam menjadi terkenal karena mengalahkan kelompok lemah ini. Namun, saat Li Tong merasakan antisipasi, dia menyadari bahwa Li Luo akhirnya membuka matanya. Mulut Li Luo sepertinya bergerak perlahan, dan samar-samar dia bisa melihat semacam guntur tak terbatas yang berkelap-kelip di dalamnya. Setelah itu, energi sepertinya mengembun tepat di belakang Li Luo, yang dengan cepat mengambil bentuk siluet naga raksasa. Itu memiliki aura misteri dan keagungan kunomor bahkan serigala naga sanguin berkepala dua berhenti di jalurnya ketika terkena tekanan. Setelah itu, manifestasi naga membuka rahangnya.
Udara dingin muncul dari bawah Li Tong, yang kemudian mengalir menuju langit. Pada titik inilah dia teringat akan seni 9 revolusi yang familiar. Seni 9 revolusi, nafas petir naga surgawi. Pada saat itu, manifestasi naga di belakang Li Luo mengeluarkan semburan yang menyilaukan. Semburan nafas naga sepertinya mengandung guntur dan kilat yang tak ada habisnya, melepaskan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Bahkan energi alam duniawi pun dimusnahkan dimanapun nafas naga lewat, menguap menjadi ketiadaan. Serigala naga sanguin berkepala 2 yang jahat berdiri di depannya. Serigala naga hampir tidak bisa menahan kekuatan nafas naga selama beberapa saat sebelum akhirnya menghilang menjadi kepulan asap. Pada saat yang sama, kekuatan nafas petir naga surgawi tidak berkurang sedikit pun, dan Li Tong serta anggota divisi ketiga lainnya ditelan olehnya. Sesaat kemudian, yang tersisa hanyalah sebidang hutan belantara yang hangus dan membara. Seluruh divisi ketiga Panji Darah Hitam tidak terlihat. Faksi Taring Naga, puncak iblis yang jahat. Ada banyak gumaman di antara kerumunan yang berdiri di depan gua iblis jahat. Setiap divisi telah menentukan pemenang dalam pertempurannya masing-masing. Mereka kemudian meninggalkan lapangan untuk tiba di depan aula untuk garasi. Ada yang gembira, ada yang bangga, ada yang sedih dan tertekan. Li Fengyi dan Li Jingtao secara alami memperoleh kemenangan, tetapi mereka tidak pergi, hanya mengumpulkan divisi mereka untuk menunggu di luar aula iblis yang jahat. Ekspresi mereka sedikit serius saat pandangan mereka terfokus pada pusaran energi di pintu masuk utama ke puncak iblis jahat. Mereka dengan cemas menunggu hasil Li Luo. Apakah dia bisa menang? Li Fengyi sedikit mengernyit saat ekspresi khawatir terlihat di kulitnya yang putih dan cerah. Li Jingtao berhenti sejenak untuk berpikir sebelum menjawab, bakat adikku luar biasa, tapi dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu di benua ilahi luar. Jika dia punya waktu 1,5 tahun untuk membungkusnya secara diam-diam, aku pikir dia akan mampu melakukannya, meraih kemenangan. Li Fengyi memutar matanya, omong kosong macam apa yang kamu keluarkan? Apakah kamu pikir aku bertanya tentang masa depan? Li Jingtao selalu merasa sedikit tidak berdaya ketika berhadapan dengan adik pertama yang belak-belakan ini. Aku pikir faktor kunci yang akan menentukan kemenangan Li Luo adalah penguasaannya terhadap seni 9 revolusi. Kekuatan seni rahasia sudah diketahui oleh kita berdua. Meskipun ada kesenjangan antara dia dan Li Tong, memanfaatkan harmoni akan memperkecil kesenjangan di antara mereka, dan kemenangan akan ditentukan oleh metode mereka. Li Fengyi mengerutkan kening lagi, aku mendengar bahwa seni 9 revolusi itu rumit. Meskipun dia bisa mempelajarinya, dia masih membutuhkan waktu untuk memahaminya. Kamu tidak perlu khawatir. Panji Darah Hitam sudah lebih kuat dari Panji Nether Hijau sejak awal. Jadi, jika adik kalah, itu tidak akan memberikan banyak tekanan. Ini bisa dianggap sebagai pelatihan, latihan, dan faksi kita saling berselisih satu sama lain. Tidak akan ada kekurangan kesempatan untuk menantang mereka di masa depan, jelas Li Jingtao. Li Fengyi menghela nafas. Panji Cahaya Emas telah memenangkan Panji Tulang Kaca dari faksi Tulang Naga. Momentum dan kekuatan mereka telah menguat sekali lagi. Aku berharap adikku bisa mendapatkan kembali kekuatan kita yang hilang di masa depan. Jika kita, sebagai kakak, tidak bisa melakukannya, bagaimana kita bisa menyusahkan adik kita? Li Jingtao memutar. Wajah Li Fengyi memerah dan dia menyilangkan tangannya. Jadi bagaimana kalau begitu? Adik kita adalah putra paman ketiga. Tidak bisakah kamu berharap lebih banyak darinya? Melihat sikap agresif Li Fengyi, Li Jingtao buru-buru menutup mulutnya agar dia tidak menemukan masalah ketika dia tidak mau. Di area yang tidak terlalu jauh, anggota Panji Cahaya Emas saat ini menjadi sasaran banyak orang yang iri. Deng Fengxian duduk di atas batu untuk memulihkan diri, dan kekuatan resonansinya mendidih di dalam tubuhnya. Pertarungan sebelumnya terlalu seru. Panji Tulang Kaca dari faksi Tulang Naga adalah lawan yang mengesankan. Faktanya, mereka telah berhasil menekan Panji Cahaya Emas di masa lalu. Baru sekarang mereka berhasil mendapatkan kembali keunggulannya. Deng Fengxian melihat ke pintu masuk ke puncak iblis jahat, dan terjadilah berkedip-kedip ketika dia menemukan Li Fengyi dan Li Jingtao. Sepertinya mereka sedang menunggu hasil Li Luo. Bos, Li Fengyi sepertinya berharap divisi kelima Panji Nether Hijau akan menang, ejek seseorang anak buahnya. Anggota Panji lainnya tertawa. Mereka hanya menuruti khayalan pribadi mereka sendiri. Mari kita tidak berdiskusi tipis antara kedua divisi mereka. Sekalipun mereka menang, terus kenapa? Kita tidak seperti berada di masa lalu lagi. Panji Cahaya Emas berkuasa di masa lalu,
Faksi Taring Naga. Dalam setengah tahun lagi, pemilihan pemimpin Panji utama akan dimulai, dan itu ditetapkan untuk posisi yang dipegang oleh bos. Kata-kata ini menyebabkan Deng Fengxian hanya tersenyum tipis. Jika Li Luo mampu menunjukkan kemampuan luar biasa, itu akan menjadi berkah bagi faksi Taring Naga. Saat aku menjadi pemimpin utama Panji dan melawan 4 faksi lainnya, aku akan membutuhkan bawahan yang cakap dan mampu bertarung. Hahaha, bos benar-benar berpandangan jauh ke depan, puji yang lain. Sementara itu, Panji Nether Hijau saat ini berkumpul di sisi kanan aula utama. Suasana di 4 divisi itu sedikit mereda. Meskipun beberapa berhasil meraih kemenangan dan yang lainnya kalah, tidak ada yang berhasil melewati lapisan 31. Barisan depan, divisi pertama, bahkan lebih terpuruk. Mereka kalah dari divisi pertama Panji Tanduk Badai. Wajah Zhongling murung dan matanya geram. Mereka telah menantang divisi pertama Panji Tanduk Badai berkali-kali dan selalu menjadi pemenangnya. Namun kali ini mereka menderita terlalu banyak korban dan kekuatan mereka secara keseluruhan telah terkikis. Akibatnya, lawan mampu mengekspresikan keadaan. Zhongling bisa merasakan pandangan dari 3 divisi lainnya dipenuhi dengan rasa ketidakpuasan. Sebagai garda depan Panji Nether Hijau, divisi pertama telah menerima lebih banyak manfaat dan keuntungan dibandingkan divisi lainnya, dan harus menanggung beban terbesar dari kemajuan Panji tersebut. Namun, sepertinya dia belum meraih kesuksesan yang mereka inginkan, dan keputusannya yang ceroboh telah memberikan kesempatan kepada Panji Tanduk Badai untuk membalas. Meskipun tatapan ini diam-diam dan tidak langsung, Zhongling merasakan jantungnya berdebar-debar karena tidak nyaman. Itu semua salah Li Luo. Dia membuatnya marah sampai-sampai dia kehilangan rasa tenang. Meski begitu, semuanya bisa dikatakan baik-baik saja. Divisi kelima pasti kalah, dan hasil mengecewakannya tidak akan terlalu menonjol saat itu. Saat dia memikirkan hal ini, aula utama puncak iblis jahat bergolak dengan gelombang energi dan bayangan keluar dari sana. Pada saat itu, dia melihat lebih dari 1000 orang keluar dari distorsi. Itu adalah divisi kelima Panji Nether Hijau. Ketika mereka muncul, beberapa anggota Panji tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat mengumumkan berita tersebut. Divisi kelima Panji Nether Hijau menang atas divisi ketiga Panji Darah Hitam. Kita juga berhasil maju melewati lapisan 31. Saat para anggota merayakannya, lingkungan sekitar mereka terdiam selama beberapa saat. Banyak anggota dari berbagai Panji di faksi Taring Naga tampak sedikit terkejut sebelum keterkejutan mengambil alih ekspresi mereka. Divisi kelima Panji Nether Hijau telah mengalahkan divisi ketiga Panji Darah Hitam. Li Fengyi dan Li Jingtao yang menunggu dengan sabar juga sama terkejutnya sebelum mereka saling melirik. Kegembiraan mutlak terpancar dari wajah mereka. Para anggota Panji Cahaya Emas yang berada tidak jauh dari sana juga sangat terkejut. Bahkan tatapan Deng Fengxian menyempit saat mendengar berita itu. Sub-leader divisi kedua, ketiga, dan keempat Panji Hijau Nether tidak dapat mempercayai telinga mereka dan bahkan curiga bahwa mereka mungkin salah dengar. Hanya ketika mereka saling melirik dan mencubit diri mereka sendiri dengan keras barulah mereka menyadari bahwa ini adalah kebenaran yang murni. Sorakan parau meledak di antara Panji. Namun, ada satu orang yang tenggelam dalam perayaan tersebut, ekspresinya berubah muram. Zhongling. Saat sorak-sorai bergema di seluruh puncak iblis jahat dari faksi naga, di sisi faksi darah naga. Lilu dengan marah melemparkan cangkir teh di tangannya ke lantai, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tatapannya penuh amarah yang tak terkendali saat dia menatap Li Tong yang menyedihkan. Suara suram ditransmisikan melalui gigi yang terkatup. Kau benar-benar sampah. Apa kau baru saja mengatakan bahwa kau kalah dari divisi kelima Panji Nether Hijau? Keheningan mencekik area tersebut saat Li Qingfeng, Li Hongli, dan Jin Ming mengerutkan kening melihat pemandangan ini dari paviliun mereka. Menghadapi Lilu yang marah, Li Tong yang kalah tampak menyusut ke sudut saat dia menjelaskan, Li Luo memiliki seni iblis nafas drakonik 9 revolusi. Dia menggunakan nafas petir naga surgawi, seni 9 revolusi, untuk melawan kita, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membela diri. Cukup banyak alasan. Kamu adalah divisi pertama dalam faksi darah naga yang kalah dari Panji Hijau Nether dalam 10 tahun terakhir, tegur Lilu. Dia sangat malu dengan hasil ini. Beberapa saat yang lalu, dia membual kepada Li Qingfeng dan Li Hongli bahwa Panji Darah Hitam bisa membalas dendam manis mereka pada Li Taixuan dengan dimulai dari putranya, tapi sekarang. Li Tong kembali dengan pengumuman akhir yang mengecewakan. Panji Nether Hijau sudah lemah selama beberapa tahun terakhir,
bahkan tidak mampu memilih pemimpin Panji mereka sendiri. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa Panji Darah Hitam akan kalah melawan mereka. Li Qingfeng mengulurkan tangannya dan berbicara mewakilinya. Lupakan saja, kalah tetaplah kalah. Bagaimanapun, ini hanya satu pertarungan di antara Panji-Panji. Setidaknya sekarang kita tahu bahwa putra Li Taixuan memang sesuatu. Menguasai nafas petir naga surgawi dalam kurun waktu sesingkat itu. Sudah berbicara banyak tentang kekuatannya. Mendengar ini, Li Tong kembali menatap dengan mata penuh rasa terima kasih. Sepertinya seni 9 revolusi yang dia dapatkan adalah nafas petir naga surgawi yang biasa terlihat. Setidaknya itu bukan salah satu yang terbaik di antara 13, Li Hongli menambahkan dengan sedikit ketidakpedulian di wajahnya yang menawan. Entah itu biasa atau tidak, nafas petir naga surgawi masih merupakan seni 9 revolusi. Kita tidak boleh meremehkan kekuasaannya, jawab Li Qingfeng sambil tersenyum. Meskipun demikian, penampilan Li Luo ini harusnya menjadi batasnya. Sebagai seseorang di tingkat istana iblis kecil, dia telah melakukannya dengan sangat baik hingga mencapai jarak ini. Dia mungkin bisa menikmati kesuksesan sebentar, tapi itu hanyalah cahaya kunang-kunang dibandingkan dengan cahaya bulan yang menyilaukan, yang terpancar dari saudara Qingfeng. Tak seorang pun di generasi 5 faksi naga surgawi ini yang mampu mencuri perhatianmu, puji Li Hongli sambil tersenyum manis. Jangan menyanjungku seperti itu, Hongli. Ada banyak sekali talenta di benua ilahi asal surgawi, dan banyak juga talenta cemerlang di antara keturunan kaisar surgawi. Li Qingfeng balas tersenyum. Dengan kekuatanmu, bos, kamu pastinya setidaknya berada di dekat generasi muda paling atas di benua ilahi asal surgawi. Di masa depan, kamu pasti akan membuat nama untuk dirimu sendiri di riwayat Empyrean dari catatan asal surgawi. Pemimpin Panji Jinming dari Panji Darah Perak dengan senang hati menambahkan pujian sambil tersenyum lebar. Mata Li Qingfeng berbinar seketika setelah mendengar tentang riwayat Empyrean. Catatan asal surgawi dibuat oleh kantor pusat benua ilahi asal surgawi Bank Naga Emas. Ini terdiri dari banyak hal dari benua ilahi asal surgawi, termasuk individu-individu terkenal, peristiwa sejarah, serta beberapa daftar yang dimaksudkan untuk tujuan pemeringkatan. Di antara semuanya, ada daftar yang menarik perhatian semua orang, daftar atau indeks adipati. Ada beberapa daftar peringkat dalam indeks adipati, dan riwayat Empyrean adalah salah satunya. Itu mencatat nama-nama talenta muda yang muncul di benua ilahi asal surgawi dari waktu ke waktu. Meskipun tidak ada peringkat di antara mereka yang ada di riwayat itu sendiri, seseorang harus memiliki prestasi yang luar biasa dan spektakuler bahkan untuk bisa masuk dalam daftar bergengsi itu. Sebagian besar individu di dalamnya berada di tingkat resonansi surgawi dan umumnya lebih tua dari Li Qingfeng. Meskipun momentum seputar pencapaiannya mirip dengan masa muda Kaisar Surgawi Li yang agung, dia masih perlu membuktikan dirinya dengan tindakan signifikan untuk bisa masuk ke dalam riwayat Empyrean. Seperti semua pemuda berdarah panas, ketenaran dan semangat seperti itu sangat menarik perhatian Li Qingfeng. Ini mungkin tampak klise, tetapi namanya akan menyebar ke seluruh dunia jika dia berhasil masuk ke dalam riwayat Empyrean, mengikuti jejak reputasi Bank Naga Emas. Berbicara tentang riwayat Empyrean, garis darah Kaisar Surgawi King benar-benar luar biasa. Kudengar Chu King berhasil melukai seorang adipati dan mundur tanpa cedera meski hanya berada di tingkat resonansi surgawi besar, tiba-tiba Li Hongli berkata. Li Qingfeng mengangguk setuju. Chu King memang berbakat. Dia memiliki resonansi ganda, satu di kuasi kelas 9 dan satu lagi di kelas 8 atas. Selain itu, dia telah menguasai seni adipati garis keturunan Kaisar Surgawi King yang terkenal, tinju penetrasi surga Dewa Perang. Dia benar-benar pria yang tangguh. Dan ada juga Qin Yi dengan resonansi air kelas 9. Tinggi dan menyendiri, dia juga dijuluki peri air. Tetap saja, dia bahkan belum mencapai tingkat resonansi surgawi, tapi kudengar dia sudah terdaftar di riwayat Empyrean karena kecantikannya yang menakjubkan. Jinming terkekeh. Mendengar ini, Li Hongli memberinya tatapan mematikan, dan dia dengan cepat menahan senyumnya. Ngomong-ngomong, Chu King adalah murid langsung Master Aola Qin Lian dari garis darah Kaisar Surgawi King Kan. Dan Qin Yi adalah putrinya, jawab Li Qingfeng sambil tersenyum. Pada saat ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka sambil bercanda saat nama Qin Lian disebutkan. Ada insiden besar yang melibatkan Qin Lian beberapa tahun lalu. Semua orang di benua ilahi asal surgawi mengetahuinya karena hal itu hampir menyebabkan perkelahian antara dua kekuatan tingkat Kaisar Surgawi. Saat itu,
Li Taixuan dari garis darah Kaisar Surgawi Li dan Qin Lian dari garis darah Kaisar Surgawi Qing telah bertunangan. Namun, Li Taixuan tidak tertarik dengan perjodohan. Sebaliknya, ia jatuh cinta pada Tan Tailan, yang berasal dari latar belakang paling biasa. Setelah Li Taixuan secara terbuka menolak pernikahan tersebut di depan umum, kepala Aula Qin Lian menjadi marah. Rumor mengatakan bahwa Aula Teratai Api yang dipimpin oleh Master Aula Qin Lian telah mengeluarkan perintah rahasia yang melarang siapapun di aula mereka terlibat dalam bentuk apapun dengan faksi Taring Naga. Jika ada konflik atau perselisihan yang muncul dengan mereka, pertempuran sampai mati diperlukan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Hanya setelah Li Taixuan dan Tan Tailan meninggalkan benua ilahi asal surgawi, insiden itu perlahan menghilang dari ingatan baru-baru ini. Tapi dengan kembalinya Li Luo, lidah mulai bergoyang sekali lagi. Bagaimana jika Aula Master Qin Lian mendengar tentang putra Li Taixuan dan Tan Tailan? Meskipun Li Jingze dari faksi Taring Naga telah menyebutkan membiarkan masa lalu berlalu, bagaimana reaksi generasi saat ini terhadap hal ini? Sepertinya hari ulang tahun tetua terhormat dari faksi Darah Naga akan segera tibakan. Li Hongli tersenyum dengan bibir merah ceri. Seolah-olah dia mengerti dari mana asal Li Hongli, Li Qingfeng mengangguk dan berkata, sebagai pemimpin penguasa gunung, tetua terhormat selalu ingin mendekatkan diri kita pada garis darah Kaisar Surgawi Qing. Dia bahkan mencoba menjodohkan sebuah pernikahan, sementara kembali, tetapi tidak berhasil. Aku mendengar para tetua lain mengatakan bahwa tetua terhormat mungkin akan mengundang tamu dari garis darah Kaisar Surgawi Qing untuk ulang tahunnya, bahkan mungkin Tuan Aula Qin Lian. Mungkin dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memecahkan kebekuan di antara kita berdua, garis keturunan. Li Hongli menggigit bibirnya dan tersenyum ringan. Aula Master Qin Lian bukanlah orang yang mudah memaafkan dan melupakan. Jika dia benar-benar diundang, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Li Qingfeng tersenyum sebagai tanggapan. Memang benar, jika Aula Master Qin Lian datang, dia pasti akan membawa serta murid favoritnya, yang terkenal di riwayat Empirean, serta putri kesayangannya. Pada saat itu, konflik pasti akan muncul. Meskipun demikian, hal ini tidak sesuai dengan kondisi mereka. Ini adalah masalah yang dimulai oleh faksi Taring Naga di masa lalu. Mereka akan membiarkan situasi tersebut berjalan dengan sendirinya. Dengan itu, Li Qingfeng berdiri tanpa berkata-kata lagi. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin anggota Panji dan meninggalkan alun-alun. Ekspedisi Gua Iblis yang jahat telah berakhir. Meskipun ada beberapa hal yang salah, kesalahannya tidak signifikan dalam skema besar. Kekalahan kecil dari divisi ketiga tidak akan mengubah keadaan yang telah dijalankan. Bagaimanapun, tempat ini tidak seperti benua ilahi luar yang kekurangan sumber daya. Ekspedisi Gua Iblis jahat pertama Li Luo telah berakhir dengan ketidakseimbangan yang luar biasa. Menambah keuntungan dari mengalahkan divisi ketiga Panji Darah Hitam, dia seharusnya mendapatkan total 5 atau 600 helai cahaya iblis yang muskil. Ini setara dengan hampir setengah bulan kultivasi. Dengan ketidakseimbangan yang begitu besar, tidak heran mengapa semua orang antusias setiap kali Gua Iblis jahat dibuka kembali. Setelah merasakan kegembiraannya sendiri, Li Luo sudah menantikan ekspedisi berikutnya. Selain itu, ia mendapat peningkatan dalam reputasinya sendiri selain cahaya iblis yang muskil. Segalanya menjadi lebih baik. Meskipun divisi ketiga dari Panji Darah Hitam tidak dianggap sebagai unit garda depan, mereka masih merupakan bagian dari Panji Darah Hitam, yang saat ini berada di peringkat ke-9. Secara keseluruhan, kekuatan Panji mereka jauh melebihi kekuatan Panji Nether Hijau. Dengan kemenangannya, Li Luo telah melampaui ekspektasi semua orang dan menjadikannya terkenal dalam 5 faksi naga surgawi. Banyak di antara 4 garis keturunan lainnya mulai membesar. Meskipun hal itu tidak cukup untuk menimbulkan rasa hormat dan kekaguman, orang-orang mulai memperhatikan betapa berbakatnya putra Li Taixuan. Bagaimanapun, reputasi membutuhkan waktu untuk dibangun. Dengan ini, Li Luo mendapatkan awal yang baik. Jalan masih panjang. Dia yakin bahwa dalam waktu dekat, pandangan buruk yang menimpanya akan mereda begitu mereka mendengar tentang Panji Nether Hijau. Sebagai seorang putra, dia harus menjaga kehormatan dan rasa hormat yang telah diperjuangkan ayahnya ke Panji Nether Hijau bertahun-tahun yang lalu. Setelah ekspedisi Gua Iblis jahat, Li Jingtao dan Li Fengyi menyeret Li Luo keluar untuk pesta perayaan, bersama dengan beberapa sub-leader dari Panji mereka. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagi Li Luo untuk mengenal mereka dan memperluas jaringannya di faksi Taring Naga. Li Luo bersyukur atas kesempatan ini. Di saat yang sama,
dia benar-benar lega atas kebaikan dan perhatian yang ditunjukkan oleh kakak-kakaknya. Bagaimanapun, kekhawatiran terbesarnya sebelum bergabung dengan faksi Taring Naga adalah diskriminasi dan tantangan yang harus dia hadapi dari anggota keluarga karena konflik kepentingan. Dia masih ingat dengan jelas perebutan kekuasaan di keluarga kerajaan Xia, dan hal terakhir yang dia inginkan adalah membuang lebih banyak energi untuk pertarungan yang tidak perlu. Meskipun dia siap melakukan perlawanan jika perlu, dia senang Li Jingtao dan Li Fengyi menerima dia begitu saja. Sekarang dia bisa fokus penuh pada kultivasinya. Ini adalah hasil terbaik yang bisa dia minta. Setelah ekspedisi Gua Iblis Jahat pertamanya, hari-hari Li Luo berlalu dengan damai. Kultivasinya adalah fokus terbesarnya setiap hari. Setelah menghabiskan 3 hari penuh menyempurnakan pil asal dewa, istana resonansi cahaya airnya telah mencapai sekitar 2.700 helai cahaya iblis yang muskil. Dia sekarang sudah lebih dari setengah jalan menuju target 5.000 helai. Selama sisa hari, ia melanjutkan pelatihannya di tempat latihan Nether Hijau untuk meningkatkan pemahaman dan sinkronisitasnya dengan divisi kelima. Dengan sinergi yang lebih baik di antara keduanya, energi akan mengalir lebih baik selama keadaan harmoni. Selanjutnya 3 divisi lainnya, selain divisi 1 tentunya menjadi lebih sopan dan bersahabat terhadapnya. Mereka akan tersenyum dan menyapanya setiap kali mereka berpapasan di lapangan latihan Nether Hijau. Tidak diragukan lagi, ini karena mereka telah mengenali kekuatan Li Luo setelah kemenangannya di Gua Iblis Jahat. Namun, hal ini juga menyebabkan Zhongling berkobar dan menunjukkan kecemburuan serta permusuhannya terhadap Li Luo secara terbuka, menyebabkan hubungan antara divisi pertama dan kelima menjadi tegang. Selain itu, interaksi antar divisi pun telah berubah. Anggota Panji Divisi 5 menjadi lebih percaya diri setelah mengalahkan divisi ketiga Panji Darah Hitam. Mereka tahu bahwa mereka belum tentu lebih lemah dari divisi pertama, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka bisa saja menjadi tim garda depan Panji Nether Hijau. Meski begitu, Li Luo tidak terlalu peduli dengan ketegangan ini sebagai sub-leader. Dia terus fokus pada kultivasinya setiap hari. Hasilnya, helaian cahaya iblis yang muskil di Istana Resonansi Cahaya Air meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Selanjutnya, dia telah menuju ke Paviliun 4 Panji Faksi Taring Naga selama ini. Di sanalah mereka menyimpan perpustakaan seni resonansi mereka, dan Li Luo pergi ke sana untuk mencari seni resonansi Jenderal Naga yang kuat. Dia membutuhkan serangan baru untuk melengkapi perbaikan berkelanjutannya. Lagi pula, Panji Naga Hitam Sungai Dunia Bawah tidak cocok untuk situasi biasa meski memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu terlalu berat baginya sebagai seni adipati. Adapun roda 1000 pedang berair, pada akhirnya masih merupakan seni resonansi Jenderal Harimau. Meskipun kekuatannya mendekati seni resonansi Jenderal Naga setelah improvisasinya, itu masih terbatas. Karena itu, sangat penting baginya untuk menguasai seni resonansi Jenderal Naga sejati. Meskipun sumber daya yang ada di Paviliun 4 Panji berlimpah, sumber daya tersebut masih jauh dari sumber daya keluarga Lulan. Li Luo tidak dapat menemukan sesuatu yang memuaskan setelah 2 hari pencarian penuh. Ini sebagian karena persyaratannya yang tinggi. Dia menginginkan seni resonansi Jenderal Naga yang kuat yang dapat digunakan bersamaan dengan hormat. Meskipun dia telah menggunakan pedang gajah onyx, dia sebenarnya lebih suka menggunakan hormat dan anak panah sejak awal. Selain itu, seni resonansi Jenderal Naga harus kompatibel dengan resonansi ganda miliknya, karena akan lebih mudah untuk melapisi resonansi rangkap 3 ke dalamnya. Dan inilah sebabnya mengapa tidak ada apapun di Paviliun 4 Panji yang cukup baik baginya. Li Luo tidak mau mengalah pada salah satu persyaratannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa pulang ke rumah dengan kecewa. Untungnya, Li Fengyi, yang membawanya ke Paviliun 4 Panji, diam-diam mengingatkannya bahwa ia dapat menggunakan koneksinya jika tidak ada seni resonansi Jenderal Naga di Paviliun 4 Panji yang menarik minatnya. Keesokan harinya, Li Luo langsung menuju gunung belakang Gunung Taring Naga. Li Jingze sangat terkejut dengan kunjungannya, meski wajahnya tetap serius seperti biasanya. Duo ini mengobrol menyenangkan di paviliun selama lebih dari setengah hari. Dengan bantuan anggur, Li Luo akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengajukan permintaannya. Dasar bocah nakal yang licik. Jadi kamu datang ke sini dengan motif tersembunyi, jawab Li Jingze bercanda. Kemudian dia dengan santai mengeluarkan tablet batu giok yang tampaknya terbuat dari gigi patah, dan ada sedikit kekuatan guntur yang tersembunyi di dalamnya.
Saat dia menyerahkan tablet giok itu kepada Li Luo, dia menjelaskan, ini adalah apa yang aku kembangkan sejak lama, tetapi ini sesuai dengan kebutuhanmu. Li Luo sangat senang menerimanya. Saat dia memegang tablet giok itu, dia bisa merasakan sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya. Seni resonansi Jenderal Naga bermutu tinggi, taring naga guntur mengalir. Seni resonansi Jenderal Naga ini membutuhkan kekuatan resonansi naga dan resonansi petir, yang sangat sejalan dengan resonansi naga petir yang dimiliki Li Luo. Terlebih lagi, itu kompatibel dengan artefak hormat. Inilah yang dicari Li Luo. Aku mendengar penampilan luar biasamu di Gua Iblis Jahat. Biarlah ini menjadi hadiah kecil untukmu. Li Jingze menyeringai saat dia melihat Li Luo yang terkejut. Terima kasih, kakek. Li Luo berseru kembali dengan gembira. Namun, seni ini tidak hanya membutuhkan kekuatan resonansi naga, tetapi juga kekuatan resonansi guntur. Li Jingze menjelaskan. Melihat kembali tatapannya yang dalam, Li Luo menjawab dengan riang, kakek, kamu pasti merasakan resonansi petir dalam diriku kan? Terbukti, alasan Li Jingze mengeluarkan seni khusus ini adalah karena dia menyadari bahwa Li Luo memiliki resonansi petir yang tersembunyi di dalam 3 resonansinya. Bocah cilik, kamu sungguh penuh kejutan, jawab Li Jingze dengan kaget. Sebagai seorang raja, kemampuan observasinya sangat luar biasa. Terlebih lagi, Li Luo tidak berniat menyembunyikan apapun di depannya. Ini bukan rahasia besar, hanya resonansi 3 kali lipat dengan atribut primer dan sekunder, Li Luo menjelaskan dengan jujur. Meskipun tidak jarang melihat gabungan menjadi atribut primer dan sekunder, kamu memiliki 3 resonansi dengan atribut ganda. Jadi, kamu memiliki total 6 jenis kekuatan resonansi, kata Li Jingze. 3 resonansi sekunder sangat lemah. Mereka hanya dapat membantu resonansi primer, jawab Li Luo dengan rendah hati. Mungkin, tapi itu akan berguna di masa depan. Li Jingze berpikir. Membantu apa? Li Luo bertanya balik. Li Jingze menghibur dan berkomentar, dalam beberapa hari mendatang, lelaki tua dari faksi darah naga akan menjadi tuan rumah perayaan ulang tahunnya. Kudengar dia telah mengundang Qin Lian dari garis darah Kaisar Surgawi King, jadi segala sesuatunya mungkin akan memanas. Petik 2. Pada titik ini, dia menyadari ekspresi bingung di wajah Li Luo. Sambil tersenyum, dia dengan sabar menjelaskan kejadian itu kepada Li Luo. Li Luo akhirnya mengerti setelah mendengar keseluruhan ceritanya. Qin Lian memiliki seorang murid bernama Chu Qing, yang merupakan salah satu yang paling berbakat di antara generasi muda di benua ilahi asal surgawi. Dia juga memiliki seorang putri bernama Qin Yi, yang memiliki resonansi air kelas 9 dan dikenal karena kemampuannya, keindahan yang tak tertandingi di seluruh benua, Li Jingze menjelaskan. Kakek, maksudmu Qin Lian akan mengirim keduanya untuk berduel denganku? Li Luo bertanya. Chu Qing lebih tua darimu, jadi kemungkinan besar dia tidak akan melakukan tindakan apapun padamu saat ini. Tapi kamu harus berhati-hati jika berhubungan dengan Qin Yi. Jangan didekati oleh pesonanya, Li Jingze bercanda. Li Luo kehilangan kata-kata. Meskipun dia belum pernah bertemu Qin Yi sebelumnya, dia juga belum pernah melihat orang yang lebih cantik dari pacarnya di rumah. Setelah bertahun-tahun dihabiskan bersama Jiang Qinghe, dia cukup yakin dengan kemampuan mengendalikan dirinya. Percakapan tentang masalah ini berakhir di sini. Setelah berbicara santai dengan kakeknya lagi, dia meninggalkan tempat itu dengan perasaan puas. Saat dia menyaksikan Li Luo pergi, Li Jingze tersenyum sedikit dan merenungkan hal itu. Resonansi yang diperoleh Li Luo, benar-benar istimewa. Taixuan, apa yang sebenarnya terjadi di reruntuhan kuno? Reaksi Kaisar Surgawi Qin memang sedikit berlebihan saat itu, jauh lebih dari yang seharusnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a